kita selesaikan untuk materinya. Baik, ini mau direcord. Baik, sebenarnya saya ingin kenalan dulu Bapak Ibu semuanya. Kenalan, ini hanya mungkin brief introduction atau mungkin sedikit kenalan saja. Nama saya Semon Adi Subrata, saya biasa dipanggil Pak Adi begitu. Dan saya lahir di Temanggung tahun 84. Kemudian untuk pekerjaan, ini saya di keperawatan di Vikes di Unima di Magelang gitu sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Kemudian saya juga di LPPM di bagian penelitian sejak tahun 2020 setelah saya selesai studi lanjut. Kemudian untuk pendidikan ini saya dulu S1 nurse di UMY Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang dari Jogja barangkali tahun 2003 sampai dengan 2009 saya selesai untuk sampai nurse-nya, profesi nurse. Kemudian saya S2 juga di UMY. Saya angkatan ketiga kalau tidak salah, tiga atau kedua ya di UMY. Jadi tahun 2012 sampai dengan 2014 untuk S2-nya. Kemudian 2 tahun berikutnya saya dapat beasiswa LPDP. Saya sekolah di Thailand ya Bapak Ibu semuanya untuk S3-nya dan ini saya masuk tahun 2016 sampai dengan 2020 awal. Jadi awal-awal COVID begitu, Januari atau Februari saya sudah mau selesai, kemudian saya segera pesan tiket biar bisa cepat pulang karena waktu itu memang pesawat sudah mulai dibatasi penerbangannya sehingga saya buru-buru pesan tiket, kemudian pas selesai untuk studi lanjutnya di Thailand. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari saya peneliti di Woundcare, jadi saya banyak riset atau mungkin review, nulis artikel review di Woundcare gitu, di diabetic foot ulcer atau mungkin di pressure ulcer. Kemudian saya juga mereview di beberapa internasional jurnal, indeks Scopus di luar negeri. Jadi ini pekerjaan sambilan saja seperti itu, jadi reviewer. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk perkenalannya. Ini saya sehari-hari juga di Magelang di Unima, jadi tiap hari kerja seperti itu. Dan mungkin saya juga pengen tahu Bapak Ibu semuanya, ini namanya siapa, kemudian pekerjaannya apa, kerja di mana, kemudian sudah berapa lama tidak sekolah atau S1 sudah berapa lama gitu ya Bapak Ibu. Oke, monggo bisa kenalan satu persatu biar saya juga tahu ini siapa audionya gitu. Monggo Bapak Ibu, gantian saja. Oke, silakan. Dari siapa dulu? Izin Pak. Oh, oke, dari Bu Anis nggih, Bu Anis Wijiastuti nggih, monggo. Nggih, monggo Bu. Perkenalkan nama saya Anis Wijiastuti dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Saya dulu S1-nya di UMS. Nurse-nya juga di UMS, selesai tahun 2011. Oh, okay. Ya, jadi nggak sekolah dari 2011 sampai sekarang. Lumayan Bu ya. Lumayan lama. Oke, tidak apa-apa. Nanti belajar refresh bareng-bareng untuk materi ya, tidak apa-apa. Baik Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Anis. Yang lainnya monggo ibu-ibu, berikutnya monggo. bapak-bapak. Monggo sinten yang mau berkenalan? Izin Pak. Nggih, sinten iki? Pak Agus. Oke, silakan. Nggih, Pak Agus. Nggih, saya Agus Setiawan. Nggih. Saat ini berdinas di RSUD Insur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Oh, ngoten, nggih. Kalau terakhir kuliah lulusan tahun 99, Pak. Oh, nggih. Kok saya pernah lihat kayaknya nggih Pak Agus nggih pas pelatihan Woundcare di Solo kalau enggak salah. Pernah dereng nggih? Iya. Pak Agus dengan Mas Sinten nggih, saya kok lupa. Mas Iput. Nah, Mas Iput nggih, saya ingat betul. Mitra Woundcare. Iya, Mitra Woundcare kami. Jadi, oh gitu. Oh, nggih. Tahun 2000 pinten nggih Pak? 14 atau 12 saya lupa ya. Saya pernah pelatihan di Solo 2000 CWCCA itu kalau enggak salah. Iya. 2012 kalau enggak salah. Nggih. Angkatan pertama 2012, Pak. 12, oke, betul Pak Iput, Pak Agus, nggih. Dengan Bu Wida enggak salah nggih. Bu Wida, waktu itu Bu Wida, nggih. Ya, wah ini mah ketemu di sini. Ketemu di sini Pak Agus. Ya, siap. Dengan Pak Puguh kenal berarti nggih? Dengan Pak Puguh. Pak Puguh kenal. Nggih, ini di Magelang banyak teman-teman ini. Teman di PPNI. PPNI. Oh, nggih, ya, nggih. Betul. Terima kasih Pak Agus. Iya, betul, Pak. Banyak diskusi saja. Monggo berikutnya sinten iki? Nggih, izin Bapak. Nggih, monggo Bu. Nggih. Vivin Sari Bapak dari Rumah Sakit PKU Solo. Oh gitu, nggih. Dari PKU Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, nggih. Di bagian
keperawatan, J. Keperawatan. Oh, nggih, nggih, baik, nggih. Nggih, terima kasih Bu Vivin. Nggih, matur nuwun. Oke, makasih Bapak. Nggih, sama-sama Bu. Nggih, kemudian sinten berikutnya? Mohon izin Bapak. Nggih, monggo Bu. Dengan Bu Assalamualaikum. siapa? Saya Sri Wahyuni Bapak. Nggih. Sama seperti Bu Vivin dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Solo, nggih. J dulu S1-nya dari UMS lulusan tahun 2010. 2010. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur Mekaten, nuwun Bu. Bapak. Terima kasih. Nggih, sama-sama Bu. sama-sama. Nggih. Monggo yang berikutnya siapa? Ya. Berikutnya Mohon sinten? izin Oh, Bapak, nggih. saya Monggo Bu Harmini, nggih. nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harmini Bapak dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta Nggih. di Komite Keperawatan. Komite Keperawatan, nggih. Dulu S1-nya di Sahid tahun 2000. Kalau S1-nya 2005, tapi harusnya bagus saja 2017. Oh gitu, wah ada. Wah ini senior banget ya ini. Senior gitu. Alias tua. Izin mohon bimbingannya nanti. Nggih, Bu, sama-sama belajar ya, Bu, nggih. Nggih. Matur nuwun Bu Harmini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya. Yang belum sinten nggih? Dalam Pak. Oh ya, silakan. Mohon izin, J. Nggih, Dalam dulu ya. Nggih, Ya, monggo, dalam. monggo, nggih. Ya, Selestari Pak. Dalam Tari dari Rumah Sakit Panti Waluyo. Kalau gitu. Nggih, terakhir dalam dari UMS juga alumnus UMS 2008. 2008. Ini juga zaman old. Kami masih di Mutu ini, saya di PPI-nya. PPI-nya. Oh, nggih. Mohon bimbingan. Nggih, Bu, nggih, sama-sama belajar nanti, Bu. Nggih, matur nuwun, nggih, sami-sami nggih. Monggo yang berikutnya. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang, Pak. Nah, saya Karel dari Rumah Sakit Triharsi Surakarta. Surakarta, oke. Oke. Sampun. Sudah. S1 nesnya kapan, Pak, terakhir? S1 nesnya 2 baru kok, Pak. Lulus D3-nya udah lama, cuma kebetulan baru mikir sekolah lagi itu setelah mungkin 4 tahun yang lalu. Jadi baru selesai profesi nurse ya 2 atau 3 tahun yang lalu, Pak. Saya lupa. Oh gitu. Baru pengen lanjut S2 lagi. Oh iya. Ngantri izin kuliah jadi bisa S2-nya baru tahun ini. Iya. Kalau dari aksen bicaranya kayak bukan orang Jawa ya, Pak? Dari luar Jawa sepertinya. Aslinya gitu. Ambon. Oh Ambon. Oh Sulawesi ya. Oh gitu. Numpang lahir di Ambon, setelah itu kehidupan nomaden. Sesuai kebutuhan. Pak Karel ya ini ya. Pak Karel ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Karel ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang berikutnya siapa ini? Mungkin saya, Pak. Oh ya, silakan Bu Teresia. Saya Teresia dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Indriati Solo. Sekarang bekerja di KMRS atau di Mutu Rumah Sakit. Oh gitu, ya. Ya. S1 kapan Bu terakhir? S1 nesnya? Baru belum lama. Oh ya, belum lama berarti ya Bu ya, Bu Teresia. Terima kasih Bu Teresia. Yang berikutnya. Izin perkenalkan Bapak. Bu Yanti, Suciyanti, monggo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Suciyanti, biasa dipanggil Bu Yanti. Saya dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sampangan, Surakarta. Oh, Surakarta. Untuk S1-nya lulus 2019, Pak. Tapi D3-nya lulus 2000. Wah, sudah cukup lumayan lama. 2000, saya di rumah sakit di bagian komite keperawatan. Komite keperawatan. Selanjutnya mohon bimbingan dan arahannya, Pak. Nanti terkait penelitian Bu antibiotiknya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bu Yanti. Kemudian yang berikutnya, sinten? Monggo. Ini ya Pak, saya Rosi. Oh, monggo Bu Rosi. Saya Rosi, Pak, dari Rumah Sakit Ortopedi Prof. Soeharto, Surakarta. Ortopedi, Saya lulusan profesinya
tahun 2008. 2008, wah sudah lama sekali Bu ya. Lama Pak. Sudah lama sekali. Awalnya dari D3 juga. Oh gitu, Ya, D3-nya lulusan tahun 93. Wah, sudah senior ya ini. Sudah sangat Mohon senior. bimbingannya ya Pak, udah lupa semua. Oke, nanti ya sama-sama kita merefresh bareng-bareng Ibu. Matur nuwun Bu Rosi nggih. Kemudian ada yang belum mengenalkan diri menika? Atau sudah semua? Baik, kalau nggak ada saya. Belum. Oh, bukan nggih, monggo Bu. Saya paling senior soalnya, kalau yang lain gitu. diem aja. Iya. Izin kenalkan, saya Pak Adi, saya Kenwi, saya sama dengan Bu Rosi dari Rumah Sakit Ortopedi. Saya paling senior. Jadi kalau S1 saya itu sudah 30 tahun yang lalu. 30 tahun, wah. Ya, kurang lebih 30 tahun lebih ya. 31 saya di 92 lulusnya. 92. Kemudian kuliah yang lain 10 tahun yang lalu. Jadi mohon bimbingannya sangat banyak yang tertinggal nanti. Jadi kalau ini saya mohon bimbingannya. Nggih, matur nuwun Bu Kenwi nggih. Wah, ini sama-sama belajar Bu. Mana sudah senior ini banyak pengalamannya biasanya ini. Nggih, matur nuwun Bu Kenwi nggih. Iya, Yang berikutnya sinten nggih yang belum mengenalkan diri? Pak Nur Ma'arif nggih, monggo Pak. Nama saya Nur Ma'arif. Nggih. Sama dengan Bu Kenwi dan Bu Rosi. Bekerja di Rumah Sakit Ortopedi, saya di bagian Komite Mutu. Komite Mutu, oh nggih. Untuk S1 angkat pertama di Sahid, kemudian di UMS. Oh ya, nggih. Iya. Niku tahun pinten Pak? Nur panjenengan sekolah niku. S1 NES itu sudah lama sekali sepertinya. Sudah senior ini Kak. Sudah senior sepertinya. Nggih. Itu Pak Adi. Nggih, matur nuwun Pak Nur Ma'arif nggih. Nggih Pak Adi. Nggih, yang berikutnya sinten nggih niki? Mas Eksda sampun dereng nggih? Dereng, Pak. Oh, dereng nggih, monggo. Nggih. Senior dulu tadi, Pak. Saya junior dulu. Mantap, saya Eksda, Pak. Nggih. Saya alumni dari Universitas Aisyah, Pak. Universitas Aisyah Jogja nggih. Surakarta, Pak. Oh, Surakarta. Oh, nggih. Nggih. Tahun 2016 kalau NES-nya. 2016. Oh, NES-nya nggih. Nggih, matur nuwun Mas Eksda. Nggih, kemudian ada yang belum? Bu Yayu, Bu Marni katanya belum nggih. Napa sedang pelayanan nggih, Bu Marni, Bu Yayu. Nggih, Pak, perkenalkan nama saya Dwi Oktiva dari Rumah Sakit Indriati, Pak. Saya lulusan dari UMS S1-nya tahun 2010, kemudian NES-nya ambil di Sahid, Pak. Sampun mekaten nggih. Sudah nggih, matur nuwun Bu Ayu nggih. Kemudian Bu Marni Wahyuningsih nggih. Nggih, selamat siang, Pak. Nggih, selamat siang Bu Marni. Nggih, saya Marni Wahyuningsih dari Rumah Sakit Indriati, Pak. Nggih. Nggih. Alumni Stikes Kusuma Husada tahun 2016. 2016. Oh, nggih. Belum lama berarti Bu ya? Nggih, belum. Baru. Nggih, matur nuwun Bu Marni. Nggih. Yang belum enten mboten nggih niki? Mbak Fatima. Oh, Bu, Mbak Fatima. Oke, monggo Bu Fatima. Monggo. Suaranya putus-putus menika, Bu. Oh, putus-putus. Nggih. Nah, sekarang sampun nggih. Niku Mbak, Pak. Saya perkenalkan. Perkenalkan saya Fatima Nurjana Amini. Biasanya dipanggil Fatima. Kebetulan lulus profesi nurse tahun 2022. Oh gitu. Oh, baru kemarin berarti ya, belum lama ya, masih fresh graduate. Fresh graduate. Nggih, Pak. Ya, menika sudah semua nggih. Bimbingannya Pak Adi. Ya, sama-sama Bu. Nggih, nanti bareng-bareng saja belajar. Dan sudah semua sepertinya untuk perkenalannya, dan saya mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Melanjutkan PowerPoint yang tadi. Baik. Ya, ini adalah yang akan kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini. Jadi ada 7 poin atau 6 poin yang perkenalan sudah, kemudian untuk materi riset nanti di materi saya ada 7 kurang lebih.
Ini materi yang pertama tentang evidence based practice di keperawatan. Kita akan kenalan dengan beberapa referensi di keperawatan yang nanti harapannya bisa kita gunakan untuk penelitian atau mungkin bisa kita terapkan di praktek Bapak Ibu semuanya di rumah sakit atau mungkin di rumah, di masyarakat, seperti itu. Terus materi kedua, minggu depan nanti kita akan belajar tentang key concept of quantitative research. Jadi hal-hal penting atau hal inti yang biasanya yang harus ada dalam riset kuantitatif ini bagi Bapak Ibu yang memang minat di kuantitatif ya. Karena memang tadi yang sudah kita sampaikan di awal, jadi memang ada tipe riset ada banyak sekali tipenya ya, dan di antara ada yang kuantitatif, kemudian ada yang kualitatif, ada yang campuran mixed method seperti itu. Jadi nanti ini kita akan fokus di kuantitatif ya, sehingga nanti kita akan merefresh, mereview kembali kira-kira hal-hal apa aja sih yang harus ada dalam riset kuantitatif ya. Kemudian yang ketiga adalah issues and solution in clinical research. Jadi ini nanti kita akan banyak belajar permasalahan-permasalahan yang sering muncul di penelitian klinis, kemudian nanti kira-kira solusinya seperti apa. Karena ini saya yakin banyak sekali permasalahan yang sering ada di riset, kemudian ketika ada permasalahan, seringkali itu malah menyebabkan pengambilan data menjadi berhenti, kemudian kadang berhentinya tidak cuma sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun ada seperti itu, kemudian kadang berpengaruh terhadap hasil yang kita ingin capai, tapi berbeda dengan yang kita ingin capai dan sebagainya. Jadi ini kita akan banyak membahas tentang issues and solution di clinical research. Kemudian yang keempat adalah hal yang sama, tapi dia di research etik ya. Jadi akan saya sampaikan secara garis besar saja untuk permasalahan-permasalahan di etik, sehingga nanti Bapak Ibu ketika pengambilan data itu paling tidak sudah mengantongi izin etik dan bisa cepat dalam mengambil data seperti itu. Karena beberapa tempat itu untuk uji etiknya cukup lama, berbulan-bulan, sehingga ini kadang menghambat dalam pengambilan data seperti itu. Kemudian yang kelima adalah, ini mungkin hal yang menarik Bapak Ibu semuanya, tentang clinical significant versus statistical significant. Jadi ini yang mungkin jadi dilematis bagi para peneliti ya. Jadi ketika ada sebuah penelitian, itu kadang dia secara klinis dia signifikan ya, secara klinis, secara teori dia signifikan, tapi kok secara uji statistik kok ini tidak signifikan. Nah ini kira-kira nanti bagaimana pemecahan masalahnya ya? Manakan yang akan kita dahulukan ketika membahas sebuah penelitian, sementara dari aspek teori itu kok signifikan, tapi setelah kita uji kok tidak signifikan atau tidak ada pengaruh atau mungkin apa, itu yang seringkali jadi masalah. Nah ini akan kita sampaikan di pertemuan yang kelima. Kemudian yang keenam adalah tentang integrasi nursing teori ya ke dalam praktek keperawatan atau riset keperawatan. Nah ini yang sepertinya harus mulai kita terapkan dalam penelitian. Jadi kita menggunakan teori-teori keperawatan yang itu jumlahnya ada banyak sekali. Itu kita bisa pilih salah satu, kemudian kita integrasikan dalam riset kita, atau kita integrasikan dalam pelayanan. Itu kan menjadi satu hal yang khas dalam sebuah asuhan keperawatan atau mungkin penelitian keperawatan, karena ada teori yang mendasarinya seperti itu. Ya. Terus yang ketujuh adalah translating research into practice. Jadi ini intinya adalah nanti kita akan belajar bagaimana cara menerapkan ya hasil penelitian ke dalam praktek keperawatan, hasil tesis ke dalam praktek keperawatan, dan beberapa permasalahan yang mungkin sering muncul, dan nanti kita akan diskusikan kira-kira seperti apakah solusinya, sehingga ketika kita menerapkan hasil penelitian itu pasti tentunya akan berdampak pada layanan, kemudian pada kualitas dari atau outcome pasiennya dan sebagainya. Ini hal yang saya kira sangat penting untuk kita terapkan, karena jangan sampai kita penelitian tapi hanya mandek, berhenti, kemudian hanya dijadikan dicetak atau mungkin disimpan di lemari dan tidak kita terapkan ke pasien-pasien kita. Ini hal yang saya kira sangat iman-iman ya, karena pasien-pasien kita butuh inovasi, butuh terapi-terapi yang dia bisa cepat menyembuhkan dan sebagainya. Sehingga kalau kita punya hasil penelitian, ya minimal kita sampaikan ke pasien-pasien kita sampaikan ke pelayanan, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas dari layanan, kualitas dari nursing care yang ada di sebuah hospital, di sebuah rumah sakit, di sebuah bangsal, atau mungkin di sebuah klinik bagi Bapak Ibu yang punya klinik di rumah. Itu kan hal yang sangat bagus sekali. Jadi semua penelitian yang sudah kita lakukan itu idealnya memang kita terapkan seperti itu ya, dengan bertahap dan sebagainya. Jadi itu 7
7 materi yang akan saya sampaikan di pertemuan atau mungkin di setelah UTS ini. Kemudian untuk materi yang pertama atau tujuan pembelajaran pada materi ini ada yang pertama adalah nanti harapannya kita bisa memahami ya tentang definisi EBB ya. Jadi ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu semuanya. Saya pun juga ketika bikin materi ini saya juga mereview kembali, saya juga belajar kembali sehingga ketika saya sampaikan saya juga bareng-bareng mengingat-ingat ya kira-kira apa definisinya, kemudian jenisnya apa, levelnya apa saja, kemudian kira-kira mana sih yang yang bisa kita jadikan untuk sebagai referensi dalam tesis kita dan sebagainya seperti itu. Jadi ini kita bersama-sama belajar tentang EBB ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengintegrasikan EBB dalam penelitian. Jadi EBB itu dia selain sebagai support kita dalam penelitian tesis ya, skripsi atau disertasi, dia bisa menjadi satu komparasi dari hasil penelitian. Jadi misalkan seorang dia punya penelitian, kemudian dia hasilnya signifikan, sementara riset lain dia tidak signifikan, sehingga bisa menjadi bahan komparasi, dan ini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik dalam sebuah penelitian ya, di tesis, di S3, atau mungkin yang lain sebagainya. Intinya ketika ada sebuah penelitian, kemudian dia hasilnya tidak signifikan, ini kadang si peneliti kadang merasa kok tidak signifikan, padahal dia ekspektasinya harus signifikan kan. Jadi kadang ini di luar ekspektasi dia, sehingga kalau kita penelitian ini harapan kita signifikan boleh, tapi kadang hasilnya kadang tidak selalu signifikan. Kadang kita penelitian menggunakan 5 variabel, itu yang signifikan mungkin hanya 1 atau 2, 3-nya nggak signifikan. Itu hal yang biasa Bapak-Ibu semuanya. Sehingga ketika tidak signifikan, itu ya kita berusaha membahasnya secara ilmiah, kenapa kok tidak signifikan, apakah ada confounding faktor, ada faktor pengganggu, atau mungkin yang lain sebagainya ya. Intinya itu. Kemudian yang keempat adalah mampu mengintegrasikan EBB dalam praktek keperawatan. Ini yang juga akan kita sampaikan. Tahapannya apa saja nanti akan saya sampaikan ya. Karena penerapan EBB dalam keperawatan itu ada fasenya, ada tahapannya ya. Ada tahapan kita menerapkan jurnal artikel di layanan seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Apalagi sekarang keperawatan ini paling tidak sudah mulai harus berkembang ya, jadi aspek penelitiannya, kemudian setiap tindakan juga harus ada dasar EBP-nya, evidence based practice-nya, sehingga tidak harus selalu update ya, tidak selalu harus mengikuti anjuran dan sebagainya, tapi yang tidak ada evidence base-nya. Paling tidak setiap tindakan, setiap apa yang kita sampaikan, mengedukasikan kepada pasien, itu yang paling tidak ada evidence practice-nya, ada landasan jurnal atau artikel yang kita gunakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, berikut adalah ini level KKNI. Jadi ini untuk yang S2 ya, S2 dia ada di level 8 Bapak Ibu semuanya. Jadi ini level KKNI, dan ini menjadi patokan dalam setiap pendidikan untuk menyampaikan target-target apa sih yang harus dicapai dalam setiap level jenjang pendidikan ya. Ada S1 seperti apa, D3 seperti apa, S2 seperti apa, S3 seperti apa. Jadi masing-masing level itu kemampuan atau mungkin ekspektasi risetnya itu berbeda-beda ya. Jadi riset S1 dengan riset S2, S3 itu dia berbeda risetnya ya. Jadi S1 mungkin karena dia paling basic, berarti risetnya kadang riset yang dia sifatnya simple. Jadi kadang hanya menggunakan 2 variabel atau hanya 1 variabel, tapi dia diamati dari banyak aspek seperti itu ya. Untuk S2 dia lebih beda lagi, S3 dia lebih beda lagi. Jadi ini adalah level atau jenjang KKNI yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, untuk magister ini ada di level yang ke-8 ya. Jadi intinya adalah mengembangkan ipteks melalui riset, kemudian inovasi, kemudian ada problem solving dan sebagainya. Jadi intinya kalau riset di tesis itu paling tidak dia ada satu hal baru yang ditawarkan Bapak Ibu semuanya. Jadi ada inovasi, ada problem solving dari permasalahan yang itu ada di tempat Bapak Ibu semuanya seperti itu ya. Dan topik riset atau mencari topik riset itu di antara cara yang paling mudah adalah kita mencari di sekitar tempat kerja kita dulu, atau yang kalau dalam bahasa pengambilan sampel itu dengan teknik yang convenient atau yang paling mudah bagi peneliti gitu. Jadi beberapa referensi menyampaikan kalau kita riset ya kita riset menggunakan
resource yang terdekat di sekitar peneliti, seperti itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita membuat atau mencari proyek penelitian tapi itu sangat jauh atau mungkin kurang terjangkau dengan kemampuan yang ada pada diri peneliti. Ketika kondisinya seperti itu, nanti biasanya risetnya akan banyak halangan biasanya. Jadi kadang pengambilan datanya dia terhambat, kemudian apa namanya, resource-nya dari aspek waktu, biaya itu kadang akan ada banyak hambatan. Tapi ketika kita punya topik penelitian, kemudian itu ada di sekitar kita, kemudian kita bisa apa namanya, menggali data yang sangat spesifik sehingga nanti kita bisa mendesain sebuah penelitian yang itu juga sedang dibutuhkan oleh layanan di rumah sakit atau di klinik atau mungkin yang ada di masyarakat, itu akan jadi satu hal yang menarik seperti itu. Ya. Makanya dalam pemilihan topik riset itu paling tidak kita diawali dari tempat yang ada di sekitar kita dulu, yang paling dekat dengan kita seperti itu. Ketika itu ada permasalahan yang sedang dialami oleh rekan-rekan kita bisa mulai menggali di sana, kita bisa apa namanya, mencari informasi yang sedetail mungkin seperti itu. Kemudian nanti kita bisa mulai memikirkan kira-kira masalah seperti ini dia butuh pendekatan riset apa sih seperti itu. Apakah dengan kuantitatif atau mungkin dengan kualitatif atau mungkin dengan yang mixed method itu. Jadi kadang setiap permasalahan itu dia butuh butuh desain riset yang beda-beda Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kadang sebagian permasalahan dia butuh riset kualitatif, kadang sebagian permasalahan dia butuh riset yang kuantitatif, kadang dia butuh pendekatan riset yang double ya antara kuali dengan kualitatif. Sehingga apa namanya, kita memang butuh jeli dalam melihat suatu permasalahan yang ada di sekitar kita, dan kita sudah mulai bisa memikirkan kira-kira masalah seperti ini tuh riset yang cocok apa sih seperti itu. Jadi ini hal yang apa namanya, yang menjadi dasar, menjadi basic dalam penelitian magister atau master seperti itu ya. Dan paling tidak riset magister itu tidak hanya menggunakan satu atau dua variabel Bapak Ibu semuanya. Jadi paling tidak menggunakan beberapa variabel. Jadi apa namanya, ada variabel yang itu lebih banyak daripada anak-anak S1 skripsi seperti itu. Jadi ini yang terkadang menjadi apa namanya, atau mungkin hal yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan sampel atau mungkin penelitian di magister seperti itu. Dan saya dulu S2-nya tesisnya itu saya membuat instrumen Bapak Ibu semuanya, membuat instrumen tentang TURP syndrome. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar TURP, TURP gitu ya, TURP. Itu saya membuat instrumen, jadi namanya Nursing Assessment of TURP Syndrome. Jadi saya membuat instrumen untuk mengkaji pasien-pasien yang dia mengalami suspek TURP Syndrome. Itu yang saya apa namanya, jadikan tesis waktu itu tahun 2012 atau 2014 gitu. Nah, kenapa saya bikin itu? Karena memang di lokasi penelitian waktu itu di PKU Muhammadiyah Jogja gitu. Itu memang banyak teman-teman kasus gitu. Teman kasus yang pasien yang setelah dioperasi TURP itu dia kadang mengalami tadi TURP syndrome, sehingga kadang sebagian perawat bingung gimana cara mengkaji seperti itu. Bagaimana mengkajinya, ini tidak ada standarnya seperti apa, belum ada standarnya gitu. Belum ada apa namanya, cara untuk mengkaji, belum ada instrumen. Nah, sehingga berawal dari sana ini saya membuat instrumen tentang pengkajian pada pasien dengan TURP syndrome gitu. Dan saya mencoba menggunakan mixed method, jadi menggunakan dua metode. Jadi saya menggunakan wawancara ya, kemudian setelah wawancara kemudian saya juga menggunakan kuantitatif, yaitu dengan uji instrumen kayak gitu ya. Jadi itu yang pernah kita coba di magister. Jadi saya membuat instrumen kayak gitu. Dan saya publikasikan tahun 2018. Jadi saya ambil datanya 2013-14 Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya 2014 itu saya selesai S2-nya. Kemudian tahun 2016 saya masuk S3. Kemudian tahun 2017 akhir atau pertengahan itu saya submit ke international journal di Inggris, di UK begitu. Dan itu publikasi. Jadi tembus publikasi dan apa namanya, saya berikan nama saya sendiri ya. Ini bukan dalam artian narsis atau apa, tidak ada unsur narsisnya, karena ini memang belum ada sama sekali. Jadi instrumen untuk mengkaji
sindrom mati URB ini memang belum ada, dan saya izin sama editor jurnalnya, ini kalau saya berikan dengan namanya sendiri kira-kira gimana gitu. Saya tanya kepada editor jurnalnya gitu. Terus kata editornya, ya kalau memang belum ada yang ngasih nama, kemudian belum ada sama sekali, ya nggak apa-apa kalau kamu kasih nama dengan nama kamu seperti itu. Kemudian saya berikan nama dengan nama saya sendiri, Bapak Ibu semuanya. Namanya Adi Subrata TURP Syndrome. Jadi itu yang pernah saya coba. Ya, jadi kalau Bapak Ibu semuanya memang berminat untuk membuat satu instrumen penelitian atau membuat apa namanya model tata laksana apa begitu, tata laksana pasien-pasien mungkin ya belum ada ya yang perawatan yang belum ada apa begitu, nanti bisa diberikan nama sendiri dengan nama Bapak Ibu sendiri. Itu hal yang tidak masalah sama sekali, karena saya pernah mencoba dan itu bisa ya, itu bisa. Tapi dengan catatan itu memang ada novelty-nya, ada kebaruannya ya, ada sesuatu yang kita berikan kepada layanan klinis gitu, sehingga dengan nama itu harapannya lebih mudah dikenal, kemudian apa namanya, memudahkan orang untuk membedakan ketika ada instrumen lain yang sama, yang dengan fungsi yang sama, tapi dia beda nama, barangkali seperti itu ya. Jadi mungkin instrumen saya punya ciri seperti ini, instrumen lain punya ciri seperti ini, sehingga ketika ada namanya itu bisa dibedakan kira-kira di masing-masing instrumen dia punya plus minus apa sih sebenarnya gitu. Ya saya plusnya apa, minusnya apa, kemudian instrumen lain dia ada plusnya apa, minusnya apa, seperti itu. Jadi riset magister itu paling tidak memberikan satu inovasi ya, inovasi entah itu instrumen atau mungkin itu apa namanya intervensi yang itu memang sedang dibutuhkan oleh klinis atau rumah sakit atau klinik atau mungkin hospital atau mungkin ya tempat Bapak Ibu bekerja seperti itu ya. Intinya itu ada inovasi yang diberikan, ada satu hal baru yang diberikan kayak gitu. Ini untuk magister Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau kita berbicara tentang evidence based practice, ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita menggunakan satu artikel atau mungkin publikasi yang kita pilih untuk kita terapkan pada pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit atau di praktek kita atau mungkin yang ada di masyarakat. Jadi itu kuncinya di situ, evidence based practice. Jadi kita memberikan layanan kepada pasien tapi dengan dasar atau basisnya adalah dengan evidence based practice yang terbaru atau mungkin minimal yang masih dipakai seperti itu ya. Nah, banyak beberapa riset-riset tesis itu mereka menggunakan teori keperawatan. Teori keperawatan itu ada yang sudah cukup tua, sangat tua sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi ada yang 1970 sekian, 1960 sekian, seperti itu ada. Dan selama itu tidak berubah komponennya. Jadi misalkan sebuah teori itu dia ada 3 komponen, dan itu 3 komponen itu dia tidak berubah sama sekali dari pertama dibuat sampai tahun sekarang, maka itu boleh digunakan. Sekalipun referensinya tahun 1960 sekian gitu. Ya. Sepanjang itu masih masih bisa masih cocok dengan kondisi pasien kita dan memang itu sesuai dengan kebutuhan pasien kita, yaitu boleh digunakan sebagai referensi dalam tesis seperti itu. Jadi penggunaan referensi dalam sebuah penelitian kadang tidak dibatasi tahun berapa, tergantung referensinya untuk apa dulu seperti itu. Kalau misalkan kita ingin menggunakan teori keperawatan, itu kalau kita mencari teori keperawatan yang terbaru tahun 2023, itu rata-rata mereka berasal dari teori-teori yang dia sudah sangat lama sekali. Kadang tahun 1960 sekian itu ada teori yang pernah saya pakai itu the core, the care, and the cure, mungkin pernah dengar belum Bapak Ibu nih. Jadi the core, the care, and the cure itu 1960 sekian atau 70 sekian. Saya pernah mencoba membuat untuk saya jadikan sebagai model layanan untuk pasien dengan pressure ulcer atau pasien dengan decubitus. Saya pernah bikin paper itu dan saya gunakan teori itu 1960 sekian atau 50 sekian, saya lupa. Itu saya coba submit di jurnal dan sudah terbit artikelnya seperti itu, dan dari editor tidak mempermasalahkan itu. Tahunnya berapa tidak ada masalah, karena memang teori itu dari pertama dibuat sampai tahun 2021-22 kemarin itu masih belum berubah komponen. Jadi ya begitu itu aja. Jadi ya tidak masalah digunakan gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya mencari sebuah referensi artikel ya begitu.
untuk tesis, kalau itu Bapak Ibu ingin fokus pada teori perawatan, maka tahun berapapun tidak ada masalah sama sekali. Tapi ketika kita ingin menggunakan referensi, kemudian untuk patokan prevalensi penyakit, maka paling tua itu paling tidak 5 tahun terakhir itu sudah mentok paling tua, 5 tahun terakhir ya gitu. 3 tahun terakhir lebih bagus, tapi yang maksimal paling tidak 5 tahun terakhir. Jadi kalau risetnya tahun 2023 sekarang, paling tidak 2018 itu evidence base-nya untuk prevalensi sebuah penyakit itu yang bisa digunakan kayak gitu. Kalaupun lebih tua dari 5 tahun, mungkin masih tidak masalah ketika memang kita agak susah mencarinya, susah mencari beberapa prevalensi penyakit, itu mungkin tidak masalah kalau kita menggunakan lebih dari 5 tahun kayak gitu. Tapi kalau teori, kemudian definisi, kemudian konsep itu saya kira tidak banyak berubah. Misalkan definisi penyakit asma ya dari pertama definisi itu ada sampai sekarang ya tidak banyak berubah. Hipertensi pun juga tidak banyak berubah. Diabetes pun tidak banyak berubah definisinya dari pertama ada sampai sekarang itu tidak banyak perubahan definisi sehingga kalau kita menggunakan referensi kemudian kita menggunakan tahun 1991 untuk definisi saya kira tidak masalah kayak gitu. Tapi kalau prevalensi kemudian intervensi tata laksana, nah itu kadang banyak update-nya itu ada ya. Misalkan di wound care itu kadang ada banyak update ya, misalkan dari dulu ada yang noise atau apa dan sebagainya, itu dia perkembangannya ada terus. Tapi definisi itu tidak banyak berubah. Sehingga Bapak Ibu menulis tesis kemudian masuk di bab 2, kemudian ada definisi atau apa ya, definisi pakai referensi yang tua pun saya kira tidak masalah karena ya tadi tidak banyak berubah. Tapi ketika prevalensi ya kita mencari yang terbaru, yang ya 5 tahun ke belakang atau 3 tahun itu sudah cukup ya, atau mungkin kalau memang tidak ada ya mungkin 7 tahun itu sudah agak tua kalau untuk menambahkan prevalensi penyakit seperti itu. Nah ini saya banyak belajar dari para reviewer jurnal di internasional itu seperti itu. Jadi ketika memberikan komentar terkait prevalensi ya coba kamu maksimal ya 5 tahun atau 3 tahun lebih bagus seperti itu ya. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi ketika saya diberikan kesempatan mereview sebuah artikel dari internasional seperti itu kan saya tidak sendiri mereviewnya. Jadi ada beberapa reviewer yang bekerja dengan satu artikel. Nah, kadang saya membaca review mereka, dibaca oh seperti ini. Jadi saya belajar seperti itu. Prevalensi paling tidak maksimal berapa tahun, untuk definisi teori atau apa itu berapa tahun itu ada sendiri ada keterangannya sendiri sehingga kalau kita menggunakan evidence practice ya ke pasien-pasien kita kalau itu sifatnya adalah edukasi atau intervensi ya paling tidak ya 5 tahun ke belakang sudah cukup lah, artinya tidak terlalu tua seperti itu ya. Dan inti dari EBP adalah outcome pasien, Bapak Ibu, outcome pasien. Jadi nanti akan saya sampaikan apa itu definisi outcome pasien ya. Nah ini contoh EBP yang sekarang atau mungkin sudah sering diulang-ulang di berita, di media massa, di artikel. Jadi ini WHO secara official sudah memberikan satu kode bahwa untuk emergensi kondisi COVID sudah stop ya setelah 3 tahun berjalan gitu. Dan WHO menyampaikan kalau sekalipun sudah stop emergensinya itu bukan berarti virusnya tidak ada, tetap ada virusnya. Tapi kondisi pasien prevalensi yang mungkin tidak se ekstrim dulu ya, angka kejadiannya tidak sebanyak dulu. Kalaupun ada tidak begitu meruncing grafiknya, tapi datar dan tidak begitu banyak peningkatannya tidak seperti dulu. Nah, makanya di sini dari data itu maka WHO memberikan satu kesimpulan bahwa kondisi emergensi COVID itu sudah stop atau end gitu ya. Tapi ini sesuatu yang tidak bisa saja dia akan kondisi emergensinya akan ada lagi ketika meningkat prevalensinya sehingga ini kondisi keputusan yang bisa dikatakan sementara karena melihat prevalensi yang ada kemudian kondisi mortality yang tidak begitu besar sehingga ini bisa menjadi patokan ya menjadi WHO memberikan satu keputusan bahwa kondisi emergensinya sudah berhenti ya setelah 3 tahun berjalan dengan korban yang cukup banyak ya semuanya. Jadi ini evidence based practice sehingga ketika emergensinya dia berhenti itu bukan berarti virusnya hilang tapi tetap ada virusnya gitu. Bahkan di sebuah penelitian saya pernah membaca satu riset
bahwa pasien COVID-19 yang dia sudah sembuh, ya misalkan ada contoh si A, ya, si X begitu, dia kena COVID-19 kemudian dia sembuh, itu sekalipun dia sembuh, itu protein virusnya masih ada di dalam brain atau otak si pasiennya. Itu yang pernah kita baca penelitian yang belum lama ini terbit gitu. Jadi pasien sembuh ya, sembuh, tidak ada gejala, dia sudah respirasi sudah normal, SpO2-nya dia sudah biasa, tapi protein virusnya itu dia masih ada di otak Bapak Ibu semuanya, masih ada di otak, tidak hilang gitu. Saya membaca riset seperti itu. Nah, ketika protein itu ada di dalam otak, itu memunculkan yang namanya gejala brain fog. Ya, brain fog itu kalau terjemahan secara mentahnya otak apa ya, otak kodok begitu, brain fog. Jadi brain, otak, kemudian fog kayak gitu ya. Tapi definisinya brain fog adalah adanya penurunan memori, kemudian kognitif kayak gitu. Ya. Nah, disimpulkan bahwa pasien COVID-19 yang dia sembuh, ya, sembuh itu dia ada penurunan memori, ada fungsi memorinya, kognitifnya dia sedikit berkurang, sehingga kadang dia menjadi mudah lupa, kemudian dia kadang menjadi susah konsentrasi, kemudian apa namanya tadi memorinya berkurang, kognitifnya dia juga berkurang seperti itu. Jadi ini contoh saja. Contoh evidence based practice yang bisa kita jadikan sebagai bahan edukasi kepada pasien-pasien kita ya. Jadi misalkan ada pasien sembuh COVID, kok saya jadi pelupa ya, kenapa ya, kok saya jadi susah konsentrasi, kenapa, padahal saya sudah mungkin umurnya belum dikatakan umur yang umur senior ya, senior itu sudah lansia begitu, masih muda, masih yang umur dewasa, tapi saya jadi mudah lupa setelah saya sembuh ya, itu barangkali efek dari protein yang ada di otak virus itu tadi, di otak si pasien tadi, dia ada hilang kayak gitu. Nah, hilang. Jadi itu efek yang muncul sehingga itu bisa menjadi bahan edukasi bagi pasien-pasien yang dia sembuh dari COVID-19. Itu contoh Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya ini contoh evidence practice yang mungkin bisa kita sampaikan ke pasien-pasien khusus pada pasien asma. Jadi ternyata pasien asma kronis, kemudian orang yang mereka sudah lama kena asma, itu dia punya risiko terkena kanker kayak gitu. Kanker aja. Disampaikan di artikelnya, dia kanker yang dikhawatirkan adalah jenis kanker yang kanker darah, kemudian kidney, ginjal, kemudian ovarian cancer dan sebagainya. Jadi ini contoh saja. Disampaikan bahwa orang yang asma itu dia sekresi zat-zat yang inflamasi itu sangat banyak sekali. Jadi dia ada memproduksi semacam zat-zat yang sifatnya inflamasi, dan itu ketika dia semakin kronis asmanya, maka dia semakin banyak zat inflamasi yang ada di tubuh si pasien tadi seperti itu. Nah, zat-zat itu maka dia disinyalir itu dia diduga itu menyebabkan beberapa kasus kanker yang berkaitan dengan kanker darah, kanker kidney, dan juga kanker ovarium. Itu yang ada di riset ini seperti itu ya. Makanya ini juga menjadi bahan edukasi bagi pasien. Kalau kita mengelola pasien asma, itu juga kita perlu memperhatikan, kita perlu mengkaji beberapa marker penanda atau mungkin tentang risiko kanker seperti itu. Karena ini penelitian yang juga belum lama publish begitu, dan ini bisa menjadi satu bahan edukasi bagi rekan-rekan yang ada di hospital, di klinik, ya, di praktek mandiri begitu ya, kalau dia mengelola pasien asma seperti itu. Sehingga kalau dia sedang mengelola pasien asma, itu nanti dia edukasinya adalah mungkin menghindari zat-zat atau makanan yang dia sifatnya karsinogenik gitu. Jadi yang bisa memicu kanker. Karena kondisi asma itu dia sudah satu faktor risiko sendiri munculnya kanker. Kalau pasien dia tidak bisa mengendalikan lifestyle-nya atau mungkin apa begitu, nanti akan resiko terkena kanker. Nah, ini menjadi Bapak Ibu semuanya. Ya, refresh buat kita bersama, artinya kalau beberapa kanker ternyata juga etiologinya adalah dari penyakit. Jadi asma kemudian dia bisa memicu faktor risiko kanker seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya juga pernah membaca satu riset penyebab kanker paru-paru itu ternyata tidak hanya dari aspek smoking atau merokok saja seperti itu. Jadi yang riset disampaikan itu dia menyampaikan kalau ternyata gas buang mobil ya, BBM itu dia kalau dalam jangka waktu panjang dia bisa memicu kanker yang ada di paru-paru. Itu yang riset yang terbaru pada pasien yang dia bukan atau non smoker atau seorang yang tidak merokok.
Itu yang saya baca gitu. Jadi pasien atau orang yang tidak merokok ya, non smoker gitu. Kemudian dia sering terpapar asap kendaraan bermotor ya gitu, entah mobil atau motor dan sebagainya. Dalam waktu yang cukup lama itu dia bisa memicu ini kanker pada paru-paru seperti itu. Nah, makanya ini juga menjadi satu edukasi lagi ya bagi para di masyarakat, kemudian di pasien-pasien kita seperti itu yang dia tidak merokok tapi kok dia sering terpapar asap kendaraan bermotor, itu menjadi satu hal yang harus dihindari, sehingga harus pakai masker, kadang masker dengan double atau masker dengan tipe-tipe tertentu yang bisa meminimalisir masuknya ya asap yang toksik itu ke paru-paru. Jadi itu. Nah, inilah pentingnya evidence based practice di keperawatan, sehingga perawat itu di antara powernya adalah dengan edukasi ke pasien gitu. Edukasi bagi pasien-pasien yang itu resiko tinggi, edukasi pada pasien-pasien yang dia masuk di rehabilitasi dan sebagainya. Ya. Ketika kita punya power edukasi itu nanti ya tadi pasien juga akan merasa satisfied gitu ya, dia puas dengan edukasi, karena tadi perilaku pasien itu dia akan berubah dengan edukasi Bapak Ibu semuanya ya. Akan berubah dengan edukasi. Jadi kalau kita punya pasien dengan lifestyle yang kurang bagus, kemudian dia tidak ada yang mengedukasi ya dia tidak akan berubah ya. Dan kalau kita edukasi dengan baik ya, dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang yang bisa dipahami pasien, begitu dengan kita mengintegrasikan jurnal-jurnal terbaru itu kan akan semakin bagus, sehingga pasien akan secara pelan-pelan dia akan berubah perilakunya, kemudian akan berubah resikonya akan semakin minim, kemudian nanti pasien bisa terhindar dari sebuah penyakit kayak gitu ya. Karena banyak sekali kondisi penyakit yang itu bisa dicegah dengan edukasi, dikurangi prevalensinya dengan edukasi. Makanya di antara power dari nursing atau perawat itu adalah di kemampuan mengedukasi. Sehingga Bapak Ibu semuanya tesis kemudian ingin riset di edukasi, saya kira sangat bagus sekali. Nanti tinggal mengemas kira-kira edukasinya mau seperti apa, apakah frekuensinya berapa kali, kemudian dosis edukasinya mau berapa menit dan sebagainya, itu saya kira satu hal sangat bagus sekali. Kemudian nanti dikomparasi dengan misalkan edukasi dikomparasi dengan video atau mungkin itu menjadi hal yang menarik begitu saya kira ya gitu. Kemudian ini ada lagi evidence based lagi, jadi napping. Nap itu istirahat Bapak Ibu. Nap itu istirahat dan dia berbeda dengan sleep ya. Jadi nap itu hanya istirahat tapi sebentar, kalau sleep itu tidur yang lama, itu bedanya di situ. Jadi nap and atrial fibrillation risk, the long and the short of it. Jadi ini risetnya itu intinya adalah seorang yang dia tidur siangnya itu lebih dari 30 menit ya, maka dia berkaitan erat dengan terjadinya atrial fibrilasi seperti itu. Tidur siang ya, tidur siang gitu. Nah, ini dibandingkan dengan seorang yang dia tidurnya itu hanya 30 menit atau kurang dari itu, maka dia bisa mengurangi risiko terjadinya atrial fibrilasi. Ya, ini sampelnya dari 20.000 sampel, dan jadi ini sangat banyak sekali. Artinya ini riset yang cukup panjang karena dia melibatkan 20.000 responden. Jadi sangat banyak sekali respondennya, dan dia disurvei seperti itu ya. Jadi dilihat dari checklistnya dia tidurnya berapa lama, kemudian dia dikomparasi dengan kasus atrial fibrilasi seperti itu ya. Dan secara singkat kesimpulannya adalah seorang yang dia tidur siangnya itu lebih dari 30 menit per hari ya, secara rutin per hari seperti itu, maka dia bisa mengganggu fungsi jantungnya atau atrial fibrilasi ya, entah gelombangnya berbeda jadi aritmia atau apa yang ada di definisi atrial fibrilasi seperti itu. Nah, kenapa berubah? Ini disampaikan di artikelnya ya, karena dia ketika seorang itu tidur siangnya lebih dari setengah jam atau dia berjam-jam tidur siang seperti itu, dia nanti akan merubah ritme sirkadian fisik si pasien tadi. Jadi setiap manusia, setiap makhluk itu dia punya ritme sirkadian, dia punya yang namanya internal clock. Jadi masing-masing dari kita punya jam, tapi bukan jam tangan seperti ini ya, bukan, tapi jam sel. Jadi sel kita punya jam, punya waktu sendiri ya gitu. Dia punya settingan, misalkan jam sekian dia tidur, jam sekian dia apa-apa. Jadi itu di selnya. Kemudian di organ fisik tubuhnya juga ada, jantung dia punya setting jam sendiri, jam sekian dia harus awan dan sebagainya. Nah, ketika seorang itu dia tidurnya panjang,
siang hari, maka dia resikonya nanti di malam hari biasanya dia akan melek lebih lama, dia akan terjaga lebih lama seperti itu. Nah, ketika dia terjaga lebih lama, itu nanti dia akan mengganggu circadian atau clock yang ada di setiap organ, termasuk juga clock yang ada di jantung seperti itu. Nah, itu efeknya ke sana ya. Beberapa teman-teman perawat yang dia kerjanya shift ya, shift malam yang itu ya tentunya ini apa namanya ya perlu untuk apa namanya rutin mengecek ya fungsi dari kardiovaskuler, karena tadi ya riset ini menyampaikan kalau seorang yang dia tidur siangnya itu panjang kemudian malamnya dia kurang tidur, maka dia punya resiko di atrial fibrilasi. Jadi ini bagian dari edukasi. Nah, ketika seperti ini kasusnya, berarti nanti target edukasi kita bisa di populasi para perawat yang dia shift malamnya dia banyak sekali, banyak ya gitu. Kemudian yang kedua mereka yang punya gejala insomnia, jadi itu populasi yang bisa kita apa namanya targetkan dalam sebuah penelitian. Jadi seperti itu. Jadi kalau apa namanya seorang yang dia tidurnya itu sedikit, kemudian dia nanti akan efeknya akan ke jantung dan sebagainya, maka target populasi kita adalah mereka yang punya resiko tidur malamnya sedikit. Contohnya adalah perawat atau mungkin apa namanya seorang yang di insomnia atau mungkin para pekerja lain yang dia memang resiko untuk tidur malamnya dia sedikit seperti itu. Nah, ini menjadi apa bahan untuk edukasi bagi populasi tersebut seperti itu ya. Nah, ini beberapa tujuan kenapa kok kita belajar evidence-based practice. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan klinis gitu. Jadi ketika kita riset kemudian kita mengintegrasikan satu jurnal atau artikel, ya tujuan utama kita ya tadi solving the problem, jadi menyelesaikan permasalahan yang ada di klinik kayak gitu. Dan saya yakin di sekitar kita itu ya masih ada banyak permasalahan klinis yang itu belum sempat terselesaikan atau terselesaikan tapi belum sempurna, hanya mungkin 20%, 30%, sehingga kita butuh inovasi baru untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ada di klinis seperti itu. Jadi itu tujuan pertama. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya yang mulai mengerjakan tesis coba dievaluasi kira-kira ini sudah sejauh mana sih intervensi yang diberikan di permasalahan yang sudah muncul di sekitar kita seperti itu. Jadi kalau sudah ada intervensi, nanti kan kita sifatnya hanya menambahkan atau melengkapi atau menyempurnakan seperti itu. Jadi atau mungkin kita bisa membuat satu intervensi baru, nanti kemudian kita bisa mengkomparasi antara apa namanya intervensi yang sudah diberikan di populasi kita, kemudian kita punya intervensi baru. Itu bisa kita apa namanya komparasi kira-kira lebih efektif yang mana, atau mungkin kalau kita lengkapi dengan intervensi kita, kira-kira sejauh mana efektivitas dari terapinya dan akan seberapa banyak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan klinis. Jadi itu. Ya. Yang pertama ada solving the clinical issues atau menyelesaikan masalah di lahan klinis seperti itu. Yang kedua adalah health education for patient. Ini yang penting kalau Bapak Ibu semuanya nanti tesisnya tentang edukasi, tentang terapi, tentang pengaruh video atau pengaruh leaflet atau pengaruh akupresur atau edukasi apa, itu nanti bisa mengarah ke sana. Intinya bisa menjadi bahan edukasi pasien. Edukasi dia kadang sifatnya di antara tujuannya itu bisa merubah perilaku gitu. Jadi kalau kita melihat para perilaku pasien-pasien kita kok dia resiko tinggi ya, misalkan diabetes, sementara dia tuh tidak merubah gaya hidup, sementara kita memandang kok ini kalau tidak dirubah kok akan berisiko peningkatan kasus DM di rumah sakit X, ya berarti kita memberikan edukasinya targetnya pada si pasien tadi untuk merubah perilaku yang berisiko seperti itu. Jadi karena tujuan pendidikan kan diantaranya kan merubah ini ya Bapak Ibu, merubah perilaku, merubah attitude, jadi merubah dari yang baik menjadi tambah baik, yang kurang baik menjadi baik dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi apa namanya tujuan penelitian, apalagi tesis ya nanti paling tidak banyak aspek edukasi ke pasien-pasien seperti itu. Terus yang ketiga adalah kolaborasi, jadi mengimprove the nurse collaboration, jadi lebih memperbaiki apa namanya kolaborasi perawat. Kolaborasi ada artinya kolaborasi dengan profesi lain, kolaborasi dengan perawat tapi dia di spesialis yang lain seperti itu ya.
Jadi itu yang apa namanya, yang ditekankan. Jadi penelitian, ketika penelitian dia ada di hospital, di rumah sakit, berarti nanti kita bekerjanya adalah dengan tim ya. Dan tim itu tidak selalu dengan sejawat. Kadang tim dengan profesi lain, tim dengan dokter misalkan, tim dengan analis atau mungkin dengan laboratorium atau radiologi. Jadi kita perlu kerja timnya. Tergantung dari topik yang akan kita ambil seperti apa. Tapi paling tidak ketika kita menerapkan evidence based practice, ketika kita penelitian ya level magister gitu ya, paling tidak peran kolaborasi kita tuh ada gitu. Ada ya, entah dengan dokter sebagai konsultan atau mungkin apa namanya dengan laboratorium atau mungkin dengan radiologi atau dengan ya orang yang atau mungkin profesi lain yang memang itu apa namanya pas untuk kita ajak kolaborasi seperti itu ya. Terus yang keempat adalah developing innovation in nursing care. Jadi pengembangan inovasi. Inovasi itu hal yang baru yang memang belum ada sebelumnya dan itu bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, bukan permasalahan yang ada di klinis atau di keperawatan atau di rumah sakit atau di mana masyarakat, itu bagian dari inovasi ya gitu. Nah, riset magister itu paling tidak memberikan satu apa ya pencerahan ya, memberikan satu apa Bapak Ibu satu ide baru ya, ide baru yang mungkin itu belum banyak dilakukan oleh orang-orang sehingga riset kita itu akan banyak memberikan satu inovasi di tempat kita bekerja seperti itu yang belum ada gitu ya. Dan inovasi itu kadang sifatnya relatif Bapak Ibu, terkadang seperti itu. Ya, kadang di sebuah rumah sakit ini belum ada treatment sehingga ketika ada treatment itu dia namanya inovasi. Ada seperti itu. Tapi ada juga inovasi yang benar-benar belum ada di dunia pun belum ada sama sekali sehingga ketika riset yang pertama kali, yang pioner gitu. Tapi tadi inovasi ada yang dia sebenarnya relatif. Jadi ada dua rumah sakit misalkan. Satu rumah sakit dia apa namanya sudah ada terapi X ya, sudah ada terapi X, jadi bukan inovasi lagi. Tapi rumah sakit sebelahnya itu belum sama sekali terapi X belum ada, sehingga ketika menerapkan terapi X itu dia, wah ini inovasi di rumah sakit sebelah kayak gitu. Jadi kadang inovasi tadi sifatnya dia apa namanya relatif atau berbeda-beda. Terkadang seperti itu yang pernah kita baca seperti itu. Jadi di sebuah tempat itu sudah ada. Tapi tempat lain dia belum ada. Jadi yang belum ada dikatakan inovasi, yang sudah ada dia tidak dikatakan sebagai inovasi seperti itu. Jadi paling tidak nanti riset-riset keperawatan itu memberikan satu apa ya hal-hal baru yang memang itu belum ada, baik ini sebagai tahapan untuk merubah apa namanya perilaku atau mungkin yang sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan teori atau mungkin model gitu. Dan biasanya kalau riset itu mengembangkan teori atau model, ini beberapa tipe kuantitatif itu bisa dimixkan dengan riset yang kualitatif atau mungkin yang grounded teori. Barangkali dia bisa untuk sebagai apa namanya, sebagai bahan media untuk pengembangan teori atau mungkin membuat model layanan seperti itu ya. Saya pernah buat satu model Bapak Ibu semuanya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang keenam adalah memahami tentang prevalensi. Ini mungkin riset yang dia sifatnya hanya deskriptif saja. Jadi dia untuk mengetahui penyakit, misalnya penyakit apa namanya asma atau hipertensi di daerah provinsi ini dia berapa persen, kemudian gejalanya apa saja sekian persen, itu menjadi memahami apa namanya prevalensi sebuah penyakit gitu. Biasanya kalau riset yang dia hanya deskriptif tidak begitu susah ya, karena apa namanya tidak memberikan satu edukasi, tidak memberikan satu apa namanya intervensi pada populasi, tapi dia hanya menyebar semacam kuesioner ya, atau mungkin sekarang Google Form kemudian atau Excel ya, sehingga nanti kita tinggal input data dan sebagainya seperti itu. Jadi riset-riset yang dia fokusnya hanya untuk melihat prevalensi itu biasanya akan cenderung lebih apa namanya lebih mudah, lebih simpel teknisnya. Cuman kelemahannya kadang dia butuh sampel yang banyak. Tidak cukup 100 kadang seperti itu. Kalau riset yang dia fokusnya di prevalensi ya. Tapi kalau risetnya dia di edukasi pengaruh A dengan B, pengaruh terapi A dengan B, kemudian efektivitas A dengan B, biasanya tidak begitu banyak sampelnya. Jadi ya masing-masing apa Bapak Ibu masing-masing riset itu dia masing-masing punya minus plusnya sendiri-sendiri.
Kalau risetnya kadang dari aspek pengambilan data simpel, tapi kadang dia butuh sampelnya banyak. Kalau risetnya itu dia dari aspek teknisnya susah, kadang sampelnya sedikit, tidak sebanyak yang tadi pertama saya sampaikan, seperti itu ya. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya yang fokus risetnya adalah apa namanya edukasi, intervensi, itu tidak banyak sampelnya, mungkin ya 30 grup 1, 30 grup 2 itu pakai 2 grup, kalau 3 grup ya nanti bisa 20, 20, 20 kayak gitu. Tergantung nanti bagaimana menghitung sampelnya gitu. Karena untuk menentukan jumlah jumlah sampel ya itu ada rumusnya sendiri. Itu ketika Bapak Ibu semuanya menggunakan atau mungkin tidak menggunakan total sampling. Tapi ketika total sampling itu diambil semuanya, kemudian nanti kadang ada di random ya, di random mana yang grup 1, grup 2, kemudian apa dan sebagainya. Ya, gitu. Tapi tadi kalau risetnya hanya deskriptif ya, melihat fenomena prevalensi itu biasanya lebih simpel teknis risetnya. Cuman dia nanti butuh sampel yang tidak sedikit. Tapi kalau riset kita tadi, intervensi, edukasi, pengaruh terapi, pengaruh video teaching, atau mungkin apa modul apa, begitu biasanya tidak banyak sampelnya. Gitu. Karena teknis risetnya sudah cukup lumayan butuh effort yang banyak. Ya. Kalau ditambahkan jumlah sampel yang banyak, saya kira ini nanti akan muncul problem di penelitian. Jadi nanti resource-nya peneliti akan semakin habis, waktunya semakin habis, kemudian nanti belum lagi masalah biaya itu juga jadi masalah dalam penelitian. Jadi kadang penelitian ketika dia semakin kompleks, semakin high expectation gitu, kadang itu butuh biaya yang cukup banyak. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti ketika ambil topik penelitian coba pertimbangkan banyak aspek kayak gitu. Jadi dari aspek waktu, kemudian anggaran juga dipertimbangkan, kemudian nanti kontribusi kepada layanan juga dipertimbangkan. Itu ya jadi satu pertimbangan dalam kita penelitian seperti itu. Terus yang ketujuh adalah evaluasi nursing care ini ada. Jadi sebagian penelitian itu dia mengevaluasi layanan di sebuah bangsal atau layanan BPJS atau layanan asuransi atau mungkin layanan hipertensi atau apa di sebuah bangsa, sehingga dia sifatnya mengevaluasi, dia tidak membuat satu pengaruh terhadap intervensi, pengaruh tidak, tapi dia hanya mengecek kira-kira apa sih yang kurang dari layanan ini, kira-kira yang kurang apa. Jadi dia hanya deskriptif saja, menggambarkan saja seperti itu. Jadi ini adalah tujuan kita, kenapa kok kita butuh EBP, butuh evidence based practice, kita butuh penelitian, ya ada 7 komponen seperti itu. Nah, EBP atau riset-riset baik itu skripsi, magister atau PhD itu dia rata-rata atau hampir semuanya dia fokusnya di improve patient outcome, Bapak Ibu semuanya. Nah, outcome itu dia ada 3. Jadi referensi yang pernah kita baca yang ada di bawah ini referensinya tahun 2014. Jadi patient outcome itu ada 3. Yang pertama adalah pasien functional status kayak gitu. Jadi kira-kira status fisik pasien itu seperti apa? Apakah dia improve? Improve itu adalah ada perbaikan, ya misalkan di wound care misalkan dia biasanya sembuh 7 hari, tapi dia sembuh 3 hari. Itu kan improve ya, seperti itu. Atau mungkin maintain itu dia sembuhnya sesuai dengan standarnya. Jadi misalkan sembuh 3 hari, berarti dia 3 hari standar. Jadi dia kondisinya maintain, itu stabil seperti itu. Itu contoh aspek outcome pertama. Jadi patient functional status. Jadi fungsi fisik atau mungkin fungsi dari psikologis pasiennya dia improve atau dia maintain seperti itu. Nah, ini menjadi satu poin penting bagi Bapak Ibu yang mengambil riset di tesis nantinya. Kira-kira yang mau diamati apanya nih? Apakah psikologinya atau mungkin dari aspek fisiknya, itu ya nanti bisa diamati. Dan kalau memungkinkan diambil semua. Tapi kalau tidak bisa, ya salah satu saja. Diamati fungsional psikologisnya atau mungkin fungsional dari fisiknya. Seperti itu. Jadi ketika kita berbicara outcome, berarti kita berbicara tentang yang pertama adalah fungsional statusnya. Apakah dia maintain atau mungkin dia improve seperti itu. Yang kedua adalah safety-nya. Safety, ini outcome yang kedua, jadi safety. Jadi seperti apakah kondisi safety pasiennya itu seperti apakah dia terproteksi atau dia menjadi tidak semakin berbahaya atau apa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah satisfaction, kepuasannya gitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu semuanya ingin mengambil topik tesis kemudian berpikir tentang pasien outcome, itu
saran saya adalah berpikir 3 hal ini. Apakah diambil semuanya atau salah satu? Ya, jadi diambil semuanya nanti Bapak Ibu butuh instrumen untuk mengkaji masing-masing komponen Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan pengaruh edukasi apa terhadap pasien outcome gitu ya. Nah, nanti outcome-nya itu outcome yang mana sih gitu yang mau diamati gitu. Ketika outcome-nya dia terlalu general, berarti nanti definisinya adalah kurang lebih ada 3. Jadi ada satisfaction, kepuasan layanan, yang kedua safety, keamanan pasiennya, yang ketiga adalah fungsional statusnya. Nah, kira-kira ketika kita menggunakan 3 komponen ini, berarti nanti kita butuh 3 instrumen seperti untuk mengkaji masing-masing komponen outcome. Kalau satisfaction nanti kira-kira instrumennya apa gitu ya. Kalau safety dia instrumennya apa, kalau yang pertama dia instrumennya apa, itu masing-masing ada sendiri seperti itu. Jadi ketika kita membuat satu variabel penelitian, kemudian variabel ini akan kita evaluasi, berarti nanti kita butuh satu hal yang spesifik seperti itu. Ya, misalkan safety-nya kita amati, kemudian yang kedua apakah satisfaction-nya kita amati, yang ketiga adalah fungsional fisiknya atau psikologisnya kita amati. Jadi diambil semua boleh, cuma nanti resikonya Bapak Ibu butuh waktu banyak untuk mengevaluasi, mengecek instrumen macam-macam, cukup butuh waktu banyak. Saran saya adalah diambil salah satu saja, itu akan lebih lebih mudah untuk kita amati seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini adalah level dari evidence based practice Bapak Ibu semuanya. Jadi ini levelnya. Jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 level ya. Yang tertinggi adalah yang RCT, randomized control trial, itu riset intervensi tapi dengan randomized, random sampel dan sebagainya. Ini pernah saya coba kemarin pas saya S3, saya mencoba pakai randomized control trial, tapi saya dengan menggunakan edukasi Bapak Ibu semuanya, akan saya tunjukkan papernya. Kemudian gimana Mas? Kita dari kelompok iya, mau ketemu saya? Sudah janjian belum? Jangan sekarang, saya sedang ada acara ya. Oh, iya. Nanti saya WA dengan saya. Oh, gitu ya. Nggih. Ya, nggih. Gitu, jadi ini ada ada level Bapak Ibu semuanya, ada level 1, 2, 3, 4, 5, level 1 RCT, systematic review dan sebagainya. Kemudian level 2 ini ada kuasi dan ada kuasi eksperimen. Nanti kalau riset menggunakan kuasi nanti ya ada di level kedua untuk evidence hierarkinya begitu. Jadi ini mirip dengan hierarki Maslow, Bapak. Jadi mirip hierarki Maslow ya, hierarki Maslow. Tapi ini hierarki tapi dia sifatnya dari level dari evidence practice. Jadi semakin yang paling tinggi itu yang paling bagus levelnya, ke bawah dan sebagainya dia semakin berkurang kualitasnya, tapi dia masuk dalam evidence practice yang bisa kita terapkan pada pasien-pasien kita seperti itu. Jadi sekalipun dia berbeda kualitasnya, berbeda kualitas jurnalnya atau artikelnya atau mungkin evidence-nya, itu sama-sama bisa kita gunakan untuk pasien-pasien kita seperti itu. Ya. Makanya kalau kita mencari sebuah penelitian, mencari artikel, itu yang pertama kita cari adalah artikel dengan tipe yang systematic review atau yang RCT atau mungkin yang meta analisis, itu yang pertama karena ini level yang paling tinggi dalam hierarki evidence based practice gitu. Ketika tidak ada, berarti kita pindah ke bawahnya. Ketika tidak ada, ke bawahnya dan sebagainya. Jadi semakin ke bawah itu nanti levelnya semakin turun, tapi masih bisa kita gunakan dalam penelitian atau mungkin referensi di tesis itu sangat bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya tidak menemukan referensi RCT yang systematic review kok tidak ada gitu ya, kuasi kok tidak nemu-nemu, kemudian yang non eksperimen kok yang tidak ada, ya coba pakai yang level 4 atau 5 yang clinical guideline itu bisa guideline itu bisa dijadikan sebagai evidence based practice. Kemudian literatur review itu bisa kita gunakan seperti itu ya. Jadi itu ketika Bapak Ibu nanti menyusun tesis dan nanti tesisnya ketika membuat satu intervensi berarti nanti akan banyak berinteraksi dengan kuasi eksperimen, berinteraksi dengan systematic review atau randomized control trial dan sebagainya. Itu contoh dari eksperimen gitu. Karena kalau riset eksperimen ya tidak jauh-jauh dari dua itu tadi, ada kuasi, ada RCT, ada yang pilot kuasi dan sebagainya, itu
contoh yang apa namanya yang sering ada dalam penelitian seperti itu. Kuasi eksperimen sama RCT ya, itu kalau kuasi dia tidak di random seperti itu, kebanyakan tidak di random, kalau RCT dia di random, dan RCT dia lebih kompleks dari aspek apa nih, pengendalian confounding, variabelnya lebih ekstra, membutuhkan effort yang cukup banyak Bapak Ibu semuanya. Jadi berbeda dengan kuasi ya, kuasi atau mungkin Bapak Ibu hanya mengambil apa namanya non eksperimen ya, observasi begitu, itu effortnya tidak sebanyak ketika kita risetnya adalah kuasi eksperimental tadi, misalkan di ruang operasi gitu ya, kuasi, atau di bangsal bedah, bangsal dalam gitu ya, kalau baik kuasi masih make sense, masih bisa lah. Tapi kalau RC itu lebih sedikit ketat dari pengendalian confounding variabelnya lebih, dan effortnya lebih besar effortnya RCT. Sehingga kalau Bapak Ibu semuanya ingin riset di edukasi ya coba pakai kuasi saja, lebih mudah gitu ya, kuasi experimental study gitu. Kemudian ada konsensus panel, kemudian expert opinion, literature review, kemudian case report itu bagian dari evidence based practice. Jadi kalau kita punya pasien, kemudian kita evaluasi kasus pasien tersebut, kemudian kita jadikan paper, nanti masuk dalam case report. Ini termasuk bagian dari evidence based practice. Jadi ada 5 level kurang lebih. Ada beberapa referensi yang dia menyusun hierarkinya tidak seperti ini, tapi berbeda, tidak mengulang level, tapi dia ada priority, secondary, jadi beda-beda ya. Dan ini saya kira yang saya pilih yang sehingga cukup mudah dipahami karena ada beberapa jenis gambar hierarki. Jadi dia menyusunnya dari primary, kemudian secondary, ada tertiary, jadi agak sedikit membingungkan, tapi ini yang kita pilih adalah yang cukup mudah dipahami, level 1 seperti apa, level 2 seperti apa, level 3 seperti apa, dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini hierarkinya. Dan ini yang pernah saya coba kemarin di S3 kemarin, PhD saya riset di wound care Bapak Ibu, dan ini fokusnya di self and family management, jadi edukasi pada keluarga dan pasien selama 3 bulan ya, pasien-pasien yang dia terkena diabetic foot ulcer gitu, selama 3 bulan ya, gitu. Ini saya mencoba pakai randomized control trial gitu, mencoba, dan iya tidak semudah kuasi, saya merasakan tidak semudah memakai kuasi eksperimen karena itu tadi banyak confounding yang harus saya kendalikan ya, dari aspek inklusi pasiennya, eksklusi pasiennya, macam-macam. Ini saya edukasi selama 3 bulan ya, 3 bulan. Dan dalam riset intervensi itu kadang kita memberikan perlakuan pada grup kita itu tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi mungkin prakteknya 3 bulan, tapi kadang realnya dia sampai 6 bulan, sampai 6 bulan, bisa lebih dari itu. Jadi sebagai contoh kita punya 2 grup ya, kita punya 2 grup. Planning kita masing-masing grup dia dapat 3 bulan intervensi, satu intervensi grup intervensi kita. Yang kedua adalah diberikan yang namanya usual care. Usual care itu terapi yang biasa diberikan kepada pasien. Dan dia bentuknya beda dengan yang akan kita berikan di grup intervensi. Beda, biasanya beda seperti itu. Nah, kadang pemberian intervensi itu dia gantian. Yang pertama grup intervensi dulu selesai 3 bulan, kemudian grup kontrol dia 3 bulan ke depan. Seperti itu. Kadang yang pertama grup kontrol dulu selesai 3 bulan, kemudian yang grup intervensi dia 3 bulan ke depan. Sehingga kalau kita kalau kita jumlahkan ya bisa 6 bulan secara praktek, tapi kadang realnya bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena di riset intervensi itu, di antara hal yang kadang jadi concern adalah pasien dia sering mundur dari dari penelitian gitu. Jadi di awal dia sudah bilang, ya saya siap join 3 bulan Pak, gitu. Siap join 3 bulan, saya insya Allah mau. Tapi ketika dapat 2 bulan, dapat sebulan, wah saya ada acara, saya ada keluar kota, saya nggak bisa, sehingga saya harus withdrawal dari riset, saya harus mundur dari riset. Itu seperti itu ada semuanya. Jadi dinamika riset intervensi itu seperti itu. Kadang pasien dia oke di depan, tapi dapat 2 bulan dia mundur, dapat 1 bulan dia ada acara kemana, nggak bisa join riset kayak gitu. Nah,
ini yang jadi masalah, sehingga kita kadang butuh menambahkan jumlah sampel kita gitu. Misalkan sampel kita hitungan rumus 50 ya, itu kita lebihkan 10%, 20% untuk menambahkan, untuk mencegah pasien-pasien yang mundur tadi seperti itu. Jadi ini kembali yang saya rasakan. Jadi intervensinya 3 bulan, tapi pada prakteknya itu 6 bulan, 7 bulan, karena saya juga harus menunggu sebagian grup pasien yang dia juga butuh waktu untuk mendapatkan intervensi seperti itu. Jadi memang butuh sedikit effort yang cukup lumayan untuk intervensi ya, tapi tadi dia punya level evidence base yang paling tinggi, yang paling atas sendiri seperti itu. Kalau kuasi dia nomor 2 dan level 3 dan sebagainya. Jadi ini yang contoh saja Bapak Ibu semuanya. Ini saya treatmentnya 3 bulan, edukasi 3 bulan, pasien dan keluarganya. Tapi realnya itu lebih dari 3 bulan, karena kadang sebagian pasien dia ini grup 1 dia tidak bisa selesai, kadang harus saya tunggu sekian hari kemudian saya baru bisa mulai lagi, dari seperti itu. Itu dinamika yang biasa ada pada penelitian penelitian intervensi seperti itu. Ini ada chat sebentar. Oke. Izin pindah perangkat, tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kemudian ini level dari evidence base-nya tadi saya sampaikan ya. Jadi semakin ke bawah dia semakin tinggi levelnya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ini gambaran lain dari yang ini, hierarki ini tadi. Kalau ini bentuknya kan seperti piramid ya Bapak Ibu semuanya, sehingga kita mudah memahaminya. Kalau ini bukan bentuk piramid, tapi dia hanya susunan tabel, kemudian dia ada arah panas, semakin bawah dia semakin kuat seperti itu. Ini contoh saja. Kalau yang ini dari bawah ke atas dia semakin kuat, tapi kalau yang ini itu dari bawah atas ke bawah dia semakin lemah. Jadi kebalikan yang tadi ya. Intinya sama ya. Intinya sama. Dia sama-sama bisa kita gunakan untuk pasien-pasien kita, cuman dia beda level saja, beda levelnya saja. Kalau kita tidak nemu yang level 1, kita boleh pakai 2 tidak nemu 3 tidak nemu 4 tidak nemu 5. 5 itu yang paling banyak ada, dan itu paling mudah ditemukan biasanya kalau yang level 5. Misalkan literatur review, atau mungkin case report, atau mungkin guideline, itu lebih mudah kita temukan. Jadi misalkan kita ingin treatment pasien-pasien DM ya, kita pakai guideline DM yang terbaru, atau pakai guideline pasien hipertensi dengan guideline terbaru dan sebagainya. Pasien dengan fraktur dengan guideline terbaru. Jadi itu masuk dalam evidence base. Jadi guideline dia masuk ke level yang keempat, dan itu bisa digunakan untuk pasien-pasien kita. Jadi kalau kita mencari sebuah referensi artikel ya, tidak selalu bentuknya adalah riset, misalkan kuasi atau RCT atau korelasi, tapi boleh guideline, boleh kemudian review, boleh kalau case study juga boleh. Jadi ya, semuanya masih bisa kita gunakan. Jadi kalau kita risetnya adalah riset yang memberikan intervensi pengaruh pada pasien ya gitu, jadi nanti kita analisanya lebih banyak pada riset-riset yang dia juga intervensi, jadi sama gitu. Ini yang pernah saya coba, dan ini sudah. Nah, saya pernah membuat satu model Bapak Ibu semuanya. Jadi model layanan luka bakar. Jadi bagaimana pemberian nursing care luka bakar itu saya pernah membuat modelnya. Gitu. Nah, seperti ini kurang lebih bentuk modelnya. Jadi ini modelnya saya ambil dari nursing care. Jadi nursing care itu dia ada 5 tahapan, ada assessment, ada diagnose, ada planning, macam-macam. Nah, ini saya mengambil dari situ. Jadi saya hanya mengambil 3 saja. Jadi assessment 4 ya, assessment, diagnose, intervensi, dan evaluasi ya gitu. Jadi saya rangkum jadi 3. Jadi ada 3 skema ya. Jadi kalau kita memberikan layanan pada pasien luka bakar atau konvulsio itu, maka asesmennya adalah 12 aspek ini ya. Ada ukuran, size-nya, kemudian etiologinya apa, kemudian ABCDE-nya, kemudian airway breathing dan sebagainya, kemudian pain, kemudian sexual function-nya, kemudian sleep problem-nya, infeksinya, biomarker dan sebagainya. Itu yang jadi poin assessment dan diagnosisnya gitu.
Dan saya tidak menambahkan nama diagnosa perawatannya apa yang ada pada luka bakar, tapi diagnosa di sini diagnosa dalam penegakan tadi apa namanya permasalahan ya, jadi asesmennya. Jadi nanti grade berapa luka bakarnya, sebagainya. Jadi ada pengkajian psikologi, kemudian pengkajian sosial dan spiritual, jadi seperti itu. Nah, ini yang membedakan antara pendekatan nursing dengan pendekatan medicine gitu. Ya, kalau medicine lebih banyak ke curing, mengobati ya, curing dengan obat, dosisnya sekian, obatnya apa, tapi nursing dia lebih dia lebih human, nanti dia lebih memperhatikan aspek human being, jadi aspek basic human need-nya, jadi kebutuhan dasar manusia dia lebih diperhatikan kalau di nursing. Jadi ketika ada satu orang sakit, maka yang diperhatikan tidak hanya obat saja, tapi dia aspek seksual problemnya, sleep problemnya, kemudian psikologisnya bagaimana, spiritualnya bagaimana, itu yang menjadi perhatian dari aspek nursing. Tapi kalau dari medicine, kemudian dari farmasi, itu dia beda-beda. Ya, makanya masing-masing profesi dia punya approach yang berbeda, sekalipun untuk menangani pasien yang sama. Nursing itu dia seperti beda lagi, nanti farmasi beda lagi, kemudian medicine beda lagi, kemudian nanti dari radiologi beda lagi. Jadi ya makanya kita perlu tadi yang saya sampaikan di awal, jadi riset itu tidak sebatas dari aspek kita menyelesaikan permasalahan yang ada di klinis, tapi juga mengembangkan kolaborasi perawat dengan profesi yang lainnya, seperti itu ya. Karena pada dasarnya perawat dia tidak bisa kerja sendiri, dia butuh profesi lain, seperti itu ya. Dia tidak bisa kerja sendiri, dia butuh profesi lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada klinis, ada pada pasien. Kadang kita butuh dokter, butuh radiologi, kita butuh laboratorium dan sebagainya. Artinya di sini menjadi meningkatkan peran kolaborasi. Jadi nanti harapannya ketika Bapak Ibu semuanya mulai mengerjakan tesis dan mulai berpikir metode penelitian gitu ya, nanti ya paling tidak meningkatkan peran kolaborasi yang ada di hospital atau di rumah sakit. Jadi dengan dokter, dengan profesi lain yang sekiranya itu memang memang pas untuk kita jadikan rekan kolaborasi di topik penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian kedua, intervensi dan evaluasi. Jadi beberapa hal yang menjadi model of burn care in nursing, ini yang pernah kita tulis ya, model layanan luka bakar pada pasien. Ini ada infeksi kontrol, kemudian pain management, kemudian farmakologi, kita butuh kolaborasi dengan dokter dan sebagainya. Ada psychoeducation, kadang kita butuh psikolog atau butuh perawat yang dia spesialis jiwa, kemudian spiritual care, butuh rohaniawan dan sebagainya. Jadi ada peran kolaborasi. Jadi itu yang kita tekankan di nursing Bapak Ibu semuanya. Itu sudah jam 3 nggak kerasa ya Bapak Ibu. 1,5 jam. Ya, kemudian yang berikutnya ini jenis-jenis literatur ya, ada primer, sekunderi, tersier, ada ini grey literatur. Jadi primer itu yang penelitian yang yang mengambil data langsung ya ke human atau ke animal, jadi langsung ke subjeknya. Kalau yang sekunder ini lebih banyak ke review ya, jadi literatur review, systematic review dan sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan untuk referensi Bapak Ibu semuanya dalam menyusun tesis, bisa. Tertiary bisa textbook ya, ensiklopedia, Wikipedia, boleh Wikipedia kalau memang tidak ada referensi lain kecuali Wikipedia, maka Wikipedia boleh digunakan untuk referensi di tesis. Kemudian ada literatur juga sama. Jadi ini paten, kemudian skripsi mahasiswa yang belum dipublikasikan itu dia masuk grade literatur, atau data statistik di BPS itu dia masuk grade literatur, atau mungkin data penyakit prevalensi yang ada di sebuah rumah sakit itu dia masuk grade literatur. Misalkan data pasien X, pasien misalkan pasien stroke di rumah sakit Y, misalkan tahun sekian bulan ini ada sekian pasien, nah itu kemudian kita citasi, kita masukkan ke tesis, itu dia masuk grade literatur. Itu boleh, sah-sah saja, tidak masalah. Jadi tidak harus dari jurnal, itu tidak harus. Tapi ketika di jurnal itu tidak ada, kita tidak bisa menemukan, ya grade literatur menjadi sebuah solusi dalam menyampaikan evidence base. Ini contohnya ada Wikipedia, ya. Kalau blog itu boleh nggak ya blog ya? Blog itu dilihat dari referensinya. Kadang
sebagian blog itu dia mencantumkan referensi, Bapak Ibu. Jadi ada sebagian blogger yang orang yang senang nulis blog itu. Dia tidak hanya menuliskan artikel, tapi kadang dia mencantumkan referensi. Jadi referensi, kemudian dia ada jurnal, ada apa tuh. Jadi kita perlu memfilter blog mana dulu nih gitu kadang. Dan tidak semua blog itu dilarang untuk disitasi. Kita melihat blognya seperti apa isi tulisannya, kemudian dia ada nggak sih referensi di bawah gitu. Karena sebagian blogger dia bikin tulisan, kemudian di paling bawah ada referensinya, referensi dari jurnal, dari apa, itu bisa menjadi solusi ya gitu. Tapi ketika blog kemudian tidak ada referensinya, dia hanya kopas-kopas, copy-paste dari Google apa, ya itu ya enggak kita ambil ya untuk level tesis gitu. Kemudian sosial media dan sebagainya. Kemudian lectures note. Jadi misalnya Bapak Ibu kuliah seperti ini, kemudian mencatat perkuliahan, itu nanti bisa dijadikan sebagai referensi ya ketika ketika primernya tidak ada atau mungkin minimal ya, ketika referensi primernya dia minimal, yang secondary minimal atau hampir tidak ada dan sebagainya, maka boleh menggunakan lectures note. Jadi catatan perkuliahan itu boleh ya gitu. Kemudian slide PowerPoint juga boleh. Jadi ini adalah grid literatur yang bisa kita gunakan untuk penyusunan tesis gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mulai nyusun skrip tesis, nanti boleh menggunakan grid literatur gitu. Tapi ini nanti yang jurus terakhir, jurus andalannya pertama adalah primary, secondary, dan tertiary. Ini yang jurus pertama. Nanti yang grid itu yang terakhir aja. Kalau yang 3 tidak ada, maka boleh pakai yang yang terakhir, yang keempat ya. Itu yang bisa digunakan. Itu kemudian ini riset design equation, design and method, ini definisi saja. Jadi ada perbedaan antara research question, research design, dan research method. Ini ada perbedaannya. Jadi kalau research question itu adalah pertanyaan yang muncul ya, sebagai tujuan penelitian kita untuk apa, itu research question. Biasanya dia muncul ketika kita sudah menemukan topik, kita sudah mencari problem statement yang ada di background. Jadi nanti akan muncul. Karena peneliti, apalagi di magister itu ketika dia belum menemukan klik masalahnya di mana, itu dia susah untuk menentukan research question gitu. Tapi kalau dia sudah menemukan sumber masalahnya di mana, problemnya apa, dia membuat research question itu mudah. Oh, tujuannya ini ya. Jadi dia tinggal menyusun saja, menyusun untuk mengatasi apa, untuk mengetahui preferensi apa, itu mudah. Tapi ketika kita tidak, atau kita belum menemukan problem statement, atau kita belum menemukan inti masalah di mana, ini akan sedikit susah ketika untuk menyusun research question gitu. Terus yang kedua, research design. Nah, ini kita lakukan ketika kita sudah menemukan research question. Jadi definisinya adalah sebuah rencana untuk menjawab research question. Nah, gitu. Jadi desainnya apa sih gitu? Desainnya bisa dalam bentuk kuantitatif, bisa dalam bentuk kualitatif, bisa dalam bentuk mixed method, bisa dalam bentuk literatur review. Jadi ini desain yang bisa kita tawarkan ya kepada permasalahan yang ada kayak gitu. Jadi kita sudah nemu research question-nya sudah ada nih, kemudian yang kedua research desainnya nih sudah dapat, yang ketiga research metodnya, jadi berbeda. Jadi antara question, desain, metode itu dia berbeda definisinya. Ya. Metode itu adalah metodenya yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan research desainnya gitu. Jadi misalkan kita milih desain yang kuantitatif ya, Bapak Ibu. Nanti metodenya adalah kita memilih yang mana sih, apakah kuantitatif yang observasi atau kuantitatif yang dia sifatnya edukasi, atau mungkin yang mana, itu nanti depend on the research question kita seperti apa. Jadi makanya tahapan untuk menentukan metode itu adalah diawali dari research question dulu. Jadi kita punya pertanyaan, yang kedua kita punya desain, yang ketiga kita baru punya metodenya. Tapi kalau dibalik posisinya, nanti akan bingung kayak gitu. Jadi metodenya sudah ada, desainnya, kemudian question itu akan sedikit membingungkan. Tapi kalau kita diawali dari research question, itu nanti akan mudah melihat desain apa yang cocok untuk masalah kita. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa setiap permasalahan klinis yang ada di hospital, yang ada di klinik, itu nanti kadang tidak berbeda-beda desainnya. Kadang permasalahan ini, dia butuh
desain kuantitatif, oh permasalahan ini dia butuh kualitatif, oh ini dia butuh mix metode dan sebagainya. Jadi masing-masing problem itu nanti desain pendekatannya akan berbeda-beda. Yang kedua, sekalipun desainnya sama-sama kuantitatif, tapi nanti barangkali metodenya barangkali beda. Satunya mungkin larinya ke observasi, satunya. Yang satunya mungkin larinya ke intervensi. Mungkin satunya hanya survei atau apa. Jadi sekalipun sama-sama kuanti, tapi mungkin beda approach-nya gitu ya. Nah, dan sebagainya. Jadi ini sebagai gambaran saja Bapak semuanya dalam menyusun penelitian. Ya tadi setiap permasalahan yang ada atau mungkin setiap permasalahan klinis yang muncul ya itu dia approach-nya atau pendekatannya dia berbeda. Seperti itu. Ya, ini hanya pengenalan di riset yang kualitatif tadi, mungkin sudah ada mata kuliahnya sendiri, jadi ada fenomenologi, ada etnografi, ada grounded theory, ada historical, ya, ada case study, ada example riset kayak gitu. Fenomenologi ini lebih banyak mengkaji ke experience seorang, ini contoh dari evidence base saja. Jadi untuk menggali experience, dan rata-rata riset kuali ini tidak membutuhkan SPSS ya, kecuali risetnya adalah mix method itu butuh. Tapi kalau murni kuali saya kira tidak perlu untuk menambahkan, tidak ada analisa menggunakan SPSS seperti itu, jarang sekali ya. Kemudian ini contoh-contoh riset yang fenomenologi ya. Ini soal still hoping for a miracle parenting, pengalaman orang tua merawat pasien yang dia menderita kanker, kemudian dia masuk di fase palliative care. Jadi seperti apa pengalaman orang tuanya. Ini adalah pendekatan fenomenologi karena dia melihat experience pengalaman. Gitu. Terus ini ada lagi hidup di tengah-tengah pandemi atau COVID-19. Ini studi fenomenologi untuk pada pasien yang dirawat di rumah sakit ya. Dengan kondisi keluarga yang dia masuk di cluster ya, cluster COVID-19 ini ada sendiri untuk risetnya dan sebagainya. Intinya adalah dia mencari pengalaman ya, menggali pengalaman pasien atau para perawat atau mungkin caregiver atau apa seperti ini. Contoh coping with breast cancer, jadi studi pengalaman bagi pasien-pasien yang mengalami breast cancer. Kira-kira seperti apa sih pengalaman terkena breast cancer? Jadi pengalaman klinisnya, pengalaman psikologisnya, mungkin hal apa sih yang sering dialami, kemudian kira-kira treatmentnya seperti apa, itu juga digali di situ. Jadi nanti semua data yang ada, dia tentunya adalah dalam bentuk interview atau wawancara, sehingga nanti analisanya adalah dengan analisa tematik atau tema, jadi kita perlu untuk merekam, kemudian membuat semacam verbatim teks seperti itu dan sebagainya. Ini bagi Bapak Ibu yang berminat di kualitatif study. Ini contoh evidence-based practice-nya seperti itu. Ini pengalaman pasien pada yang mengalami kanker ya pada orang dewasa, ini fenomenologi. Ini etnografi lebih ke arah kultur ya atau budaya atau mungkin interaksi langsung dengan para pasien-pasien kayak gitu. Jadi etnografi. Ini contohnya dan sebagainya. Bapak Ibu semuanya, ini saya skip saja karena ini contoh ya Bapak Ibu. Ini grounded theory, ini sedikit susah kompleks karena dia nanti akan outcome-nya diantaranya adalah membuat konsep baru, membuat teori baru, membuat hal yang sifatnya dia baru, tapi dia dengan pendekatan grounded theory. Sedikit susah yang ini. Kemudian ini contoh grounded theory. Ini juga sama. Ini pada pasien diabetes, Bapak Ibu semuanya nanti outcome-nya adalah konsep baru tentang penyakit dan sebagainya untuk ketika dia ambil penelitian tapi yang grounded theory. Case study ini yang paling mudah, tapi untuk tesis saya kira tidak disarankan untuk membuat case study. Ini biasanya untuk anak-anak D3 biasanya. D3 dengan satu kasus, kemudian dia diamati dari pengajian sampai dengan treatment seperti itu ya. Case study, tapi untuk publikasi internasional ini case study banyak sekali. Jadi presentasi kasus dengan satu kasus, kemudian ditampilkan gambarnya, kemudian diceritakan gimana kronologisnya, treatmentnya apa, hilangnya dengan terapi apa, itu masuk di case study seperti itu. Ini contoh case study diabetes care, itu ini contoh saja. Ini juga case study Bapak Ibu, ini case study
Ini namanya adalah tripalms. Jadi ini pasien-pasien yang mengalami kanker paru-paru, itu rata-rata tangannya hitam-hitam. Hitamnya seperti ini, hitam kayak kena habis mainan tanah kayak gitu, Bapak Ibu. Ini yang kita baca kasusnya di sini. Ini hanya satu paragraf saja, dia menjelaskan definisi kondisi pasien sampai dia ini bersih tangannya. Jadi rata-rata pasien-pasien yang dia mengalami kanker paru-paru itu dia seperti ini, kondisi tangannya dia kotor, kayak gitu. Ya, ini ceritanya adalah seorang ibu-ibu yang dia umurnya 59 tahun, kemudian dia sudah merokok selama 35 tahun ya, dengan merokok seperti itu, dan datang ke klinik dengan dalam kondisi dia tangannya hitam-hitam. Hitamnya kayak habis mainan tanah, kayak kena tanah. Tapi ketika diberikan sabun, dia tidak hilang. Tetap hitam seperti itu. Ya. Ini contoh kondisi yang ada pada pasien-pasien dengan CA paru. Gitu. Nah, ini treatmentnya ada dengan dilobektomi, diberikan perlakuan ya di paru-parunya. Setelah itu kemudian dia tangannya bersih. Jadi bagian yang kena kanker dia diambil, kemudian dia yang poin B, yang gambar B ini dia adalah yang sudah post operasi atau setelah di treatment. Jadi tangannya bersih gitu. Nah, ini contoh case study. Jadi case study itu kan menarik ketika ada gambar ya, ada gambar kemudian ada pre dan post dan sebagainya. Ini yang jadi perhatian. Ada yang seperti ini. Jadi ini namanya severe subcutaneous emphysema. Jadi ini contoh saja. Ya, contoh pasien yang mengalami emphysema, kemudian dia sesak nafas, kemudian dia dibuat lubang buatan di toraknya dan sebagainya, sehingga ketika dibuat satu tindakan invasif begitu, ini dia kembali membaik kayak gitu. Ini ceritanya ya, gambar ini pasien sampai tidak bisa membuka mata. Jadi saking ada edemanya di area mata itu dia tidak bisa membuka mata. Berat karena penuh dengan edema di area mata, sehingga dia tidak bisa untuk membuka mata. Jadi dia ya itu seperti itu kondisinya ya. Setelah diberikan treatment atau ya tindakan invasif itu kemudian bisa kembali normal pelan-pelan seperti yang ada di gambar C seperti itu. Action riset yang pernah saya coba ini dulu tesis saya tahun 2014 selesai, tapi publikasi tahun 2018 membuat treatment, pengkajian pada pasien yang TURP syndrome. Gitu. Ini saya mix metode pakai wawancara dengan beberapa perawat yang ada di PKU, kemudian saya melihat permasalahannya di mana, kemudian saya berikan diskusi di sana, dan nanti ada untuk kuantitatifnya saya menguji instrumennya di tempat yang sama, tapi dengan responden yang berbeda. Nah, action research seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada diskusi, tapi dia punya beberapa siklus ya. Ada siklus pertama initial plan, nanti ada diskusi revise plan dan sebagainya, kemudian 3 revise plan lagi dan evaluasi dan sebagainya. Jadi ini siklus yang yang sudah dilakukan pada pasien dengan action research. Jadi dia FGD tapi dia berulang seperti itu. Yang FGD hari ini, kemudian bulan depan, kemudian bulan depannya lagi. Jadi ada diskusi yang dia sifatnya siklus seperti itu ya. Ada merencanakan, kemudian ya monitoring, kemudian evaluasi, kemudian merevisi dan sebagainya, sampai kita tahap di uji expert panel. Jadi kita minta pendapat expert setelah kita selesai wawancara. Jadi tahapan di action research seperti itu. Ini contoh lain juga tahapan dari penerapan EBP, saya kira seperti ini tahapannya Bapak Ibu. Jadi ada 6 tahapan ya. Ada mengkaji kondisi pasien, kemudian kita kaji kondisi pasien dengan melihat permasalahan klinisnya apa, kemudian nanti muncul research question-nya seperti apa, kemudian yang kedua nanti menanyakan, memunculkan fokus clinical question. Jadi setelah kita dapat topik masalah, kita baru bisa menyusun clinical question-nya. Ya, jadi clinical question atau research question itu dia akan mudah kita susun ketika kita sudah menemukan masalahnya. Kemudian mulai untuk mencari evidence based practice, kita mencari literaturnya di Google dan sebagainya. Kemudian nanti setelah dapat referensinya, kemudian kita cek referensi yang kita dapatkan, kita lihat apakah cocok tidak sih dengan
pasien kita, ya kita cross check ke pasien dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau cocok berarti kita terapkan, ya kita apply itu the evidence to the patient care. Jadi kita terapkan ke sana, kita evaluasi. Jadi ini adalah siklus atau rutenya, rute untuk penerapan EBP di clinical practice atau EBP di bisa nanti ketika Bapak Ibu semuanya selesai tesis, kemudian nanti bisa diterapkan di pasien-pasien gitu ya. Jadi nanti untuk tesis dia nanti tahapannya bisa di acquire evidence to answer the question seperti itu ya. Untuk tahap apply dan evaluate nanti ketika sudah selesai penelitian, kemudian nanti bisa di-apply, kemudian di-evaluate seperti itu. Nah, tesis nanti kurang lebih sama tahapannya. Jadi kita ke pasien dulu, kita ke lokasi, ke populasi dulu. Kita menanyakan permasalahan yang ada di sana, kemudian kita membuat satu clinical question atau research question, kemudian kalau sudah dapat, nanti kemudian kita berpikir metodenya apa sih, kemudian mencari referensi, kemudian kita menyusun proposal, kemudian nanti kalau sudah, kita baru ambil data, penelitian, edukasi itu apa, kemudian yang kelima adalah apply kepada pasien-pasien kita, yang keenam evaluasi. Jadi ini kurang lebih tahapannya sama. Seperti itu. Ini kendala-kendala yang sering muncul dalam penerapan EBP, Bapak Ibu. Yang pertama adalah knowledge and skill, ya. Jadi pengetahuan kadang jadi permasalahan dalam penerapan EBP, ya. Tapi ini tetap masih bisa kita upayakan untuk kita kejar. Kalau pengetahuan kita bisa belajar, kita bisa refresh dan sebagainya. Yang kedua, manajemen waktu, kadang seperti itu ya. Kadang kalau orang sudah kerja di hospital, kemudian dia pulang, kadang atau mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya banyak waktu untuk membaca dan sebagainya. Ini jadi masalah. Kemudian motivasinya kurang, kemudian yang keempat, akses internetnya tidak ada atau lack of internet access, jadi jaringannya sering error, kemudian ya macam-macam berkaitan dengan eksternal ya, eksternal. Terus yang kelima, beban kerja yang banyak itu juga kadang jadi satu hal yang masalah ya ketika untuk penerapan evidence based practice. Bebannya banyak, kemudian dia sudah sedikit sekali waktu untuk membaca, untuk mempelajari evidence based practice, sehingga dia ada kesulitan untuk menerapkan EBP pada pasien-pasien yang ada di rumah sakitnya. Kemudian yang keenam adalah lack of time to read, jadi tidak punya banyak waktu membaca ya. Ya ini satu hal yang mungkin menjadi PR kita bersama-sama. Kadang sebagian dari orang-orang di tempat kita itu lebih punya banyak membaca untuk sosial media, itu selalu punya banyak waktu. Tapi ketika membaca artikel, membaca jurnal itu baru satu halaman sudah. Jadi itu yang yang perlu kita tingkatkan ya, apalagi teman-teman perawat ini paling tidak punya minat untuk membaca ya, membaca kemudian penelitian dan sebagainya ya. Dan pada dasarnya ketika Bapak Ibu itu sekolah ya, magister seperti ini atau mungkin nanti ada kesempatan untuk ambil S3, itu pada dasarnya kita diminta untuk meningkatkan waktu membaca kita gitu. Ya. Seorang yang kadang tidak suka baca, kemudian dia dipaksa harus sekolah, ya mau nggak mau dia harus membaca seperti itu ya. Harus punya waktu membaca gitu. Karena kalau tidak membaca nanti kemudian dia tidak dapat ide untuk penelitian, nanti juga akan akan sedikit lama waktu ini ya, penyusunan proposalnya. Jadi saya pun juga kadang merasa seperti itu. Jadi ketika sudah tidak sekolah kemudian banyak pekerjaan, itu kadang waktu membacanya bisa berkurang ya gitu. Tapi ketika saya diminta untuk ngajar seperti ini, kemudian ngajar dengan anak S1, D3, itu saya juga harus banyak baca, harus belajar menyiapkan materi, kemudian refresh lagi dan sebagainya. Sehingga kalau saya ngajar, saya seringkali ini sekalian saya refresh materi yang sudah saya pelajari. Jadi sama-sama belajar dengan anak D3, kemudian S1, S2. Jadi berbagi Bapak Ibu. Jadi lebih banyak ke berbagi saja. Jadi sharing apa sih yang kita perlu ketahui ya gitu ya. Apalagi saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah banyak sekali pengalaman klinisnya, dan saya yakin barangkali sudah banyak yang menemukan topik untuk penelitian seperti itu. Dugaan saya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, yang sudah ada di manajemen dan sebagainya, itu saya kira sudah banyak ide untuk yang diteliti. Tinggal nanti cross check-nya di evidence based practice di jurnal kira-kira seperti apa, tinggal nyusun dan manajemen waktu dan sebagainya.
Sepertinya ini slide terakhir. Sepertinya. Oh ya, betul. Jadi itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. 2 jam ini tidak terasa. Ini sebagai introduction saja tentang evidence based practice di penelitian. Ya, ada banyak sekali jenisnya. Dan nanti Bapak Ibu semuanya yang berminat untuk mengambil topik di kuantitatif ya silakan bisa untuk mulai browsing artikel, browsing jurnal ya yang itu bisa kita gunakan untuk referensi kita di tesis kayak gitu. Dan upayakan membuat topik yang ada inovasinya sehingga nanti bisa diterapkan di layanan Bapak Ibu semuanya tempat bekerja ya, di bangsal, ruang operasi, di manajemen atau di masyarakat atau mungkin di klinis di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi bisa lebih punya kontribusi seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Monggo kalau ada diskusi, tanya jawab, sharing, monggo saya persilahkan. Terkait riset, terkait topik hari ini ya. Nanti untuk yang berikutnya kita ada sesi berikut. Monggo. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin disampaikan, sharing pengalaman klinis atau mungkin topik penelitian, silakan bisa disampaikan. Nanti kita banyak berbagi saja untuk diskusinya, silakan. Monggo, ada pertanyaan, betul? Bu Anis, mungkin ada pertanyaan, betul? Belum, Monggo, Pak. Bapak. Oh, belum ya? Oke. Monggo, kalau ada pertanyaan. Sebentar. Bapak Ibu yang lainnya, ada pertanyaan barangkali? Silakan. Izin, Pak. Oh ya, silakan. Siapa ya ini? Saya, tapi nggak bertanya. Okay. Tapi nggak bertanya. Ini kalau semisal besok ada misi lagi, boleh di-share materi dulu mungkin, Pak? Oh iya, boleh Bu. Yeah. Boleh ya, Pak ya? Iya, iya. Makasih, Pak. Nanti mungkin ya H-1 barangkali ya. H-1. Baik, Pak. Nanti WA saya dulu saja. Okay. Baik, Pak. Okay. Ini konten buatan pertanyaan. Kalau tidak ada mungkin cukup atau bagaimana Bapak Ibu? Derek saya. Mungkin nanti sambil nyusul boleh Oh ya Pak iya, pertanyaannya. Oke. Atau mungkin kalau sekarang mungkin belum ada, nanti saya share materinya, kemudian bisa dibaca-baca, kemudian di pertemuan ke depan, minggu depan nanti mungkin bisa ditanyakan hal-hal apa yang bisa yang belum dipahami mungkin seperti itu. Iya Pak. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Ini pertemuan perdana di Magister Keperawatan saya masuk di sini. Dan semoga apa yang kita pelajari bersama ada manfaatnya dan setidaknya bisa merefresh knowledge kita untuk di Dunbis Practice ya. Dan untuk minggu depan kita akan ketemu lagi di materi yang kedua semuanya. Nanti kalau ada yang pertanyaan nanti bisa ditanyakan, boleh chat di kolom Zoom boleh, nanti bisa langsung tanya juga boleh. Terbuka bisa WA silahkan, nanti kita akan diskusi. Oke. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Dan nanti kita ketemu kembali insya Allah minggu depan ya, minggu depan hari Jumat. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. Saya izin live Zoom ya Bapak Ibu. Nanti materi saya sampaikan ke Bu Anis. Izin Bapak Ibu mau halal bihalal. Ayo Kak Bang Karel datang ya. Pantesan kok koordinan wis PPNI-nan aku kaget aku lho kok cepet men. Halal bihalal pun ditekun iki. Ketemu besok. Sehat selalu. Ini ada Mbak ya? Jangan lupa tugas proposal. Oke, izin live.
Monggo. Selamat malam mingguan. Malam mingguan. Belum malam Sabtu, buru-buru aja nih Pak Agus. Oh iya, Ding. Jangan lupa Bu Arum. Besok toh masih toh? Masih besok, Bu. Besok jam berapa, Pak? Ya, nggak usah gitu, pokoknya Sabtu sampai jam 12 Sabtu. malam. 11.59. Hah? 23.59. Ya makanya, kok nek ditanya jamnya terus tanya diparinginya pagi ya semaput. Wis diperpanjang. Lah iya ya tetap. Ya, saya sama tetap belum selesai juga. Baiklah. Ya, sampun mohon izin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat habis ini jam berapa kuliah ya? Udah habis kan? Udah habis. Hari ini habis. Sampun habis, Pak. Maaf, laptop saya mati. Oh, iya. Makasih.